Ontran. Oke, selamat Masuk ke salam bab sehat, 5 ya. salam bahagia, salam sejahtera. Kita masuk bab 5. Oke. Gunanya laki-laki, Pak Ter. Ini emang nggak play kok. Buku ini kan benar-benar. Buku ini dari awal sudah kita bicarakan. Buku ini kecil, tapi nggak play gitu ya. Betul. Ada buku buku aslinya itu, yang buku berbahasa Inggris itu, Aku nggak nggawa tuh. Oke. Ini ya, Ler. Itu yang aslinya, yang bahasa berbahasa Indonesia. Yang berbahasa Inggris itu chapter 5, What are men good for, gitu ya. Ya, what are men good for? The evolution of men roles, itu artinya ya kurang lebihnya adalah evolusi terhadap peran laki-laki, gitu ya. Apa gunanya laki-laki? Ampun lah itu ya. Apa gunanya laki-laki? Bab ini sebetulnya paling singkat. Bab ini paling singkat di buku ini ya. Dan kontennya nggak banyak yang bisa dibahas di buku ini, karena di situ itu adalah Jared Diamond itu perang. Dia itu perang penelitian gitu ya. Perang penelitian. Jared Diamond itu masih mencoba membela. Ini mesti ada manfaatnya lah laki-laki ini gitu ya. Laki-laki. Jadi Jared Diamond itu di awal itu dia mencoba membela dengan berbagai macam argumentasi dan penelitian itu. Tapi penelitiannya dia justru membuktikan bahwa laki-laki itu nggak berguna. Kecuali donor sperma gitu ya. Karena kalau tidak ada donor sperma ya nggak bisa gitu ya. Jadi dalam bab ini yang namanya Jared Diamond itu membahas mengenai peran laki-laki opo gitu ya. Ya, laki-laki itu petentangnya yang gowo panah gitu. Bahkan Jared Diamond itu kan Jared Diamond itu kan juga meneliti banyak hal tentang Papua itu. Dia kan di Papua penelitiannya itu. Pada buku-bukunya dia yang terkenal itu, Gunjam and Steel, terus kemudian The World Until Yesterday, terus kemudian Collapse itu. Dia memang melakukan penelitian riset itu di Papua gitu. Melihat perilaku masing-masing. Nah, dia itu kan seorang suami atau seorang laki-laki yang penyayang sebetulnya. Ya, penyayang keluarga, penyayang istri, penyayang anak gitu ya. Dia itu sakit hati melihat perempuan-perempuan Papua itu sambil menggendong anak, dia itu membawa kayu bakar sampai bongkok-bongkok jalannya gitu ya. Sementara laki-lakinya di depan itu cuma bawa busur panah sambil lenggang-lenggang kangkung. Dia marah gitu ya. Dia marah, tapi dia mencoba membuktikan. Dia marahnya itu gini amat ya laki-laki gitu ya. Laki-laki gini amat itu. Nah, ada saintis perempuan yang menunjukkan bahwa bukan hanya konsumsi kalori untuk pengasuhan yang dihabiskan lebih banyak oleh perempuan, bahkan dalam hal mencari kalori dalam satu keluarga itu, perempuan itu jauh lebih banyak ketimbang laki-laki gitu. Laki-laki itu petentang berburu gitu ya, itu bawa daging ke rumah, sementara perempuan itu cari makanan-makanan yang berserakan di sekitar tempat tinggalnya, mengumpulkan binatang-binatang kecil berupa ya serangga, ikan, kerang gitu ya. Ya, yang dimakan. Laki-laki berburu binatang-binatang besar, bawa daging gitu, kelihatan heroik gitu ya, bawa daging gitu. Nah, tapi kalau diukur-ukur gitu ya, kalori yang dicari laki-laki itu untuk keluarganya dengan kalori yang dicari perempuan untuk keluarganya jomplang gitu. Jadi ini gunanya apa iki? Lanangan iki petentang gitu. Dan bahkan disebutkan di penelitian Jared sendiri, ternyata laki-laki itu kalau menghasilkan banyak daging itu gak dibawa ke keluarganya, dibagi kencane.
Jadi, udah lah ya, itu memang sifat dasar laki-laki. Ya, perempuan. Ketahuilah, itu adalah sifat dasar. Jadi, kalau jok loro hati temen-temen, ya, memang lana kan itu ya, tahe aja nih ya, itu. Termasuk ini, Ra. Jadi kalori yang didapatkan oleh laki-laki yang dalam berburu sudah nggak banyak ya gitu ya. Sudah nggak banyak. Setelah dapat buruan, bukannya dibawa pulang, dibagikan sepanjang jalan. Itu termasuk perilaku show off itu enggak? Iya, tidak show off atau ya tadi itu. Sehingga, tapi ya gini. Ini dalam bab ini yang namanya Jared Diamond itu kan membahas mengenai peran atau kontribusi laki-laki terhadap keluarga, terhadap pengasuhan gitu ya. Pengasuhan anak, terus keluarganya, laki-laki pulang membawa yang namanya gajian gitu ya. Sebelumnya itu ya. Mereka itu kan aku membawa daging gitu ya. Aku pulang membawa daging, kamu tak kasih daging gitu ya. Lah, ternyata masalahnya yang diperlukan kan bukan hanya daging gitu ya, kalori, ya karbohidrat, ya lemak gitu ya. Bukan hanya daging yang ada protein dan lemaknya itu. Dan karena protein pun itu lebih banyak dari laki-laki ngumpulkannya gitu. Ya, perempuan itu mengumpulkan kerang gitu. Justru kerang ini dalam waktu panjang akhirnya membuat konstelasi otak manusia itu berubah gitu. Jadi yang membuat manusia itu konstelasinya berubah itu bukan gawenane wong lanang. Tapi wong wedok ngumpulno kerang. Sudah menang ya. Gitu. Jadi ya kalau kita itu baca bukunya Jared itu, aku dewe ya izin asu. Iya. Kok iso lho. Tapi ini asu ini. Tapi ya gini ya. Ini kan Jared Diamond itu membahas dalam skup keluarga. Ya. Jared Diamond itu dalam hal buku yang kenapa ini kan ngomong soal seks lah. Ini kan ngomong soal seks. Seks itu berarti adalah urusan manusia berperilaku seksual. Dalam hal ini tentang keturunan. Bagaimana kemarin kita dibahas, bagaimana yang namanya yang golek lagi, metengi yang liane gitu ya. Dalam rangka menyebarkan benihnya sebanyak mungkin gitu. Ya misalkan singa itu. Singa pun yang menghasilkan makanan banyak ya betinanya. Laki-laki patroli toh, petentang. Patroli ya, Re. Ya sesekali berburu gitu ya. Tapi patroli ae. Iki nggonku ya wedok aja wote ngono. Langsung temenan ya gitu. Tapi laki-laki itu karena pada dasarnya munculnya laki-laki itu adalah kecelakaan evolusioner. Peran laki-laki dalam hubungan laki-laki dan perempuan, terus kemudian punya anak, atau kalau dalam manusia itu ada nuclear family, ya ternyata memang timpang gitu ya. Kalau hitungannya itu adalah perilaku seks gitu ya. Karena perilaku seks menghasilkan anak. Tadi kita ngomong perilaku seks manusia itu kadang-kadang didrive oleh aku yakin ini anakku apa enggak itu, atau memastikan sebesar-besarnya ini anakku gitu ya. Itu sama dengan pada binatang-binatang yang lain. Tapi dalam urusan kalori ini, apa gunanya wong lanang? Pertama, dalam kalori pengasuhan anak udah jelas-jelas jomplang gitu ya. Jelas-jelas jomplang lah ya. Jelas-jelas timpang. Selama betina itu mengandung, itu kalori betul-betul didapatkan dari betinanya. Ya. Laki-laki petentang-petenteng toai gitu ya itu. Nah, itu adalah pada saat dia hamil. Setelah melahirkan sama itu ya. Air susu yang diberikan itu menguras kalori yang ada dalam tubuh ibunya gitu ya. Protein juga demikian gitu. Nih, jadi pengasuhan ini secara biologi benar-benar timpang gini. Nah, peran lanangan ini menyediakan kalori yang dimakan ibunya itu ternyata timpang juga gitu. Ternyata timpang juga. Nah, sekali lagi Jared dalam hal ini, Jared Diamond itu membahas tentang perilaku gitu ya. Nah,
Tapi perilaku laki-laki yang seperti ini ternyata membuat kesengsem perempuan itu. Perempuan. Jadi perempuan-perempuan di suku-suku Menarik pemburu ini. pengumpul itu, iya, itu bangga melihat laki-laki yang pandai berburu gitu. Ya, pandai berburu. Kenapa? Oke. Ya mau tuh diciprati hasil buruan. Iya, 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 iya. Ya, jadi Hasil sisa laki-laki buruan. ya, loh kok sisa? Iku sing awal tuh, sing digawa mau Oh, sisa-sisa iya, ya iya, apa? iya, iya, makanya. Ya, gitu. Jadi itu yang namanya. Jadi dari penelitian juga perempuan-perempuan berbagai suku pemburu pengumpul yang masih ada itu dia itu kesengsem. Laki-laki hebat itu laki-laki yang pandai berburu meskipun hasil buruan itu ya nggak bergaji. hasil buruannya itu kalau dibandingkan dengan apa yang dicari perempuan itu timpang gitu. Tapi bagaimanapun juga membawa daging buruan itu kelihatan gagah gitu ya. Padahal itu ya bertaruh resiko itu laki-laki gak bisa mati gitu ya. Tapi ini perkara gagah-gagahan, bukan perkara yang namanya kalori gitu. Nah, nah yang dilihat oleh Jared Diamond itu adalah ternyata meskipun ini urusan seks ini bukan hanya urusan kalori ternyata gitu ya. Oke. Bukan hanya urusan kalori. Karena laki-laki yang yang gemar berburu tadi, bayangin aja. Laki-laki yang nggak gemar berburu, dia itu akan mencari kerang, mencari rambang gitu. Tapi ini nggak payu tuh. Nggak keren gitu ya. Karena kalau ngerambang, ini gambarannya gini. Kalau laki-laki itu ngeramban itu ya, itu dia di sekitar-sekitar gua gitu ya. Di Wasno tuh ambek bojone itu nggak bisa bagi-bagi. Ya. Kalau di sekitar itu kan ada dalam pengawasan istrinya atau pengawasan pasangannya. Dia nggak bisa bagi-bagi kemana-mana. Tapi kalau berburu itu dia tempatnya jauh gitu ya. Nah, sepanjang jalan pulang, nyoh waweh, nyoh. Tidak sweet, kayak gitu ya. Nah, ini berjalan ribuan generasi sehingga perempuan-perempuan pemburu pengumpul ini juga ternyata dia lebih tertarik kepada orang yang menghasilkan pejantan yang begitu. Pejantan yang menghasilkan sedikit kalori ketimbang pejantan yang ngeramban meskipun kalorinya banyak. Sehingga laki-laki yang suka ngeramban ini akhirnya punah tuh. Jadi akhirnya itu gak ada wong wedok sing gelem. Akhirnya nih ya, utek wong wedok ini kepleknya nih ya. Jadi dia itu jadi bayangin aja orang perempuan lebih tertarik penghasil kalori yang sedikit ketimbang kalori yang banyak. Itulah hasil bahwa yang namanya pemburu hebat yang sering datang meskipun dia sering kali datang dengan tangan kosong itu. Hebat itu ya. Itu kepuasan apa sih yang didapat betina ketika pejantannya begitu? Ya, ini tadi itu. Ini pemburu apakah itu disawang kanca-kancane wah bojoku bukan hanya itu. Orang yang pemburu yang sering pergi berburu itu kan sesekali dia membawa barangnya gitu ya. Hasilnya. Lah tadi itu dia nyoh gitu. Bagi-bagi. Jadi sebetulnya mereka itu tebar pesona kemana-mana gitu ya. Sehingga model yang Atlantis tadi itu yang gemar berburu ya. Jadi pemburu tuh badannya atletis, nggak mungkin lah ya, sikile gede cc, nggak mungkin dia berburu gitu ya. Sehingga dalam pandangan yang namanya perempuan, laki-laki yang kemarin kita bahas simetris itu adalah lambang kesehatan, pinter berburu. Padahal salah satunya disebabkan karena nyohnya tadi itu, wah hebat itu. Ku bojone sapa ya? Seandainya jadi bojoku ngono to ngono. Padahal ya lek kon dadi bojone kon ya oleh sisa-sisa ngono. Sing liyane nyanyo nang ndi. Nah, itu adalah perilaku manusia gitu. Nah, perilaku manusia dalam urusan yang namanya seksual tadi gitu ya. Sehingga
Ini evolusi peran manusia itu. Sehingga peran laki-laki itu meskipun dalam hal memberikan kalori itu tetap timpang sama dengan biologi gitu ya. Perempuan itu ya tetap aja itu kesengsem dengan gaya yang model begitu. Pada saat ada laki-laki yang menyerupai kerjaan perempuan, mereka nggak suka itu. Nggak suka. Nggak gagah. Kenapa? Nggak iso nyanyo. Karena dalam pengawasan suri. itu adalah evolusi bagaimana evolusi perilaku evolusi laki-laki dalam hal konteks seksualitas itu. Nah, pada akhirnya itu ya, pada akhirnya setelah kita kembali lagi di buku ini yang disampaikan oleh Jared itu ya. Dalam penelitian itu banyak suku yang memberikan beban kerja lebih besar pada perempuan ketimbang pada laki-laki. Okay. Termasuk yang ada di suku Papua sampai sekarang gitu ya, Papua itu ya. Yang istrinya membawa kayu bakar, membawa ubi, gendong anak, bungkuk gitu ya. Laki-lakinya jalan lembean ya, lembean karena kali tombak sampai nggawa tombak ambek busur panah asu ya. Gini, kembali lagi ya tuh evolusi manusia ini, evolusi perilaku manusia itu. Jadi karena yang kerja keras itu adalah perempuan, laki-lakinya banyak nganggur, bener nggak? Oke. Nah, nek nganggur lapo tuh? Ngayal tuh. Cino. Menghayal tuh. Lahirlah filsuf-filsuf itu. Nah, bayangin aja, mana ada filsuf perempuan? Karena mereka bekerja semua itu. Iya. Nah, karena ada filsuf, pemikiran-pemikiran baru muncul gitu. Jadi yang namanya peradaban manusia itu ya justru dikatakan lanangan gaplek ini ya itu. Yang kemudian dia semakin tinggi kedudukan seseorang dalam masyarakat, makin nganggur dia gitu. Makin nganggur. Antara petani laki-laki dan petani perempuan, pekerjaan petani perempuan lebih banyak tuh. Yeah. Kan sing nutu pari lanang mau wedok tuh. Sing musuh si lanang mau wedok tuh, wedok kabeh tuh itu ya. Ya, nutu pari lanang wedok tuh itu. Pelanangnya cuman jogo manuk ae. Ngomong. Ya, gitu ya. Ya itu, nek sing nggaru terus kemudian bajak sawah laki-laki gitu. Yang nanam padi ya laki-laki yang perempuan. Tapi begitu sudah panen itu, bayangin aja, itu pekerjaan perempuan semua. Ya. Ya, itu. Terus laki-laki ini lapo tuh? Oh, gitu. Ya. Cara bagi-bagi itu tadi. Oh, main gaple. Wah, ambek konco-konco nih. Tanduranku aku menghasilkan 5 hektar. Wah, bojone itu nutu pari ngono ya mususi bayang nae ngono. Nah, tapi di antara laki-laki yang pengangguran ini beberapa orang itu akhirnya ngayal, memikir gitu ya itu. Jadilah filsuf gitu ya. Mikir, ngarang cerita, jadilah cerita Loro Jonggrang gitu ya. Mikir cerita, jadilah cerita apa jenenge? Misalnya apa jenenge? Oh, apa Ramayana. Lho Ramayana itu sing ngarang laki-laki rek, jenenge Walmiki gitu ya. Lah kalau bayang oleh Walmiki mbok ngarit dicapan deh. Enggak mungkin lah dia itu ya. Bagaimana bayangin aja kalau misalkan Sokrates itu disuruh noknya apa bertani. Lah kan dia gak nang emperan, gak pernah ngomong soal filsafat itu. Ya, ini yang justru ini juga yang membuat manusia itu berkembang itu. Jadi nganggurnya laki-laki itu menghasilkan filsuf-filsuf itu. Keuntungan ya, evolusioner lagi. Keuntungan evolusioner. Tapi ini di luar konteks perkentuan tuh. Itu. Ya itu. Perkentuan gitu. Ya itu ini adalah
di luar konteks itu. Bahkan Pitagoras, wah ini Pitagoras ini asik gitu. Pitagoras itu dia Pitagoras itu filsuf yang klenik-klenik gitu itu ya. Klenik-klenikan gitu. Jadi Pitagoras itu pengikutnya itu sekte Pitagoras itu. Plato itu pernah masuk dalam sekte itu gitu. Plato itu pernah masuk dalam sekte Pitagoras itu. Itu misalnya Plato. Jadi kita tahu Pitagoras itu karena tulisannya Plato. Plato menuliskan bahwa yang namanya Pitagoras itu aturan itu. Itu nggak boleh ngesek. Nggak boleh tuh. Itu. Nggak boleh gitu. Jadi dia itu selibat itu. Itu Pitagoras pertama. Terus nggak boleh nyekel kacang. Nah ini kayaknya cocok kamu. Kalau nyekel kacang. Nggak boleh nyekel kacang gitu. Terus harus pakai baju putih terus. Itu Pitagoras. Itu sektenya Pitagoras. Nah itu sampean pakai baju putih terus. Bagaimana? Dari mana yang namanya aturan-aturan itu dibuat? Kan karena ngarang-ngarangnya Pitagoras saja gitu. Ya itu adalah apa namanya rangkaian. Tapi soal seks tadi itu Pitagoras itu yang pertama-tama filsuf selibat itu Pitagoras itu ya. Ya. Itu yang pertama kali. Filsuf yang menganjurkan selibat itu dengan segala macam argumentasi filsafatnya gitu ya. Itu Pitagoras itu. Nah, Pitagoras ini juga filsuf gitu. Nah, yang namanya Plato itu pernah masuk dalam sektenya Pitagoras itu. Nah, balik lagi dalam perkentuan tadi itu ya. Dalam perkentuan tadi kan dibahas adalah perilaku bagaimana manusia itu akhirnya ngentu tadi itu ya. Sehingga ukurannya adalah sebetulnya dalam hal perilaku perkentuan itu apakah yang namanya peran kontribusi kalori itu menjadi penting gitu. Ternyata tidak itu ya. Ternyata tidak gitu. Tetap saja jomplang penghasil kalori adalah perempuan gitu. Meskipun itu akhirnya mengarah kepada yang namanya eksistensi manusia dalam panggung evolusi ini gitu ya. Mungkin saja manusia yang lain itu Neanderthal, Denisovan, Floresiensis, Luzonensis itu justru punah karena laki-lakinya nggak petetek, jadi nggak bisa mikir gitu. Ya. Apakah itu juga yang membuat ini Dok, peralihan terhadap poligami ke monogami yang relatif stabil itu? Iya itu. Ya monogami itu pada orang pada umumnya gitu ya. Nek penguasa kalori, apa poligami. Gitu, ya itu. Meskipun pada dasarnya ya ada itu ya ekstra di luar pasangan itu tetap jadi gitu ya. Itu strategi gitu ya. Ya itu tetap terjadi gitu ya. Itu tetap terjadi. Jadi yang namanya budaya poligami hanya pada orang-orang, pada penguasa kalori itu disebabkan oleh itu. Karena ya penguasa kalori itu punya waktu luang, terus ngarang cerita sehingga memungkinkan dia itu bribi sing liane gitu ya, dibribi kabeh gitu. Ya, nek waktu ini longgar kayak Cito tapi gak duwe kalori ya, bisa ada dibribi gitu. Ya itu. Lah, Cito itu waktu ini longgar, tapi kalorinya kurang akeh, kayak iso bribi itu. Tapi bener tuh, aku setuju ambek kono ojo bribi dhisik. Kalorinya akeh dhisik ngono. Dan ya. Pokoknya perbanyak sumber daya dulu. Nah, itu sumber daya. Jadi perilaku perkentuan itu ternyata tidak perilaku perempuan juga itu. Ternyata perempuan tidak memilih yang berkontribusi kalori lebih banyak itu. Nah, itu. Perempuan lebih kesel yang petenteng-petenteng.
dan ngersolo pada burine. Solo. Malah ngerti ngene ngono. Ngersolo pada burine gitu ya. Jadi akhirnya kecewa pada belakangan, ngerti ngene. Aku biar nolek apa ambek juragan kayu iku ae ngono ya. Ngerti ngene ngono wis. Kadung anake papa to ngono ya. Wis juragan kayune wis gak ngelirik kon maneh ngono ya. Untuk nentek ngerokoti Ya wis cinta. wis glembrek kabeh ngono ya, mengharap dilirik juragan kayu ya wegah. Juragan kayune ya ngelirik sing kinyis-kinyis paneh ngono. Itu ini ya. Lah, perilaku-perilaku ini karena dirujuk oleh apa namanya? Disusun oleh dalam jangka evolusi yang panjang. Itu juga disebabkan karena usia harapan hidup dulu yang pendek itu. Ya. Oke. Jadi dulu itu perempuan-perempuan ini nggak sempat menyesal gitu. Karena usia harapan hidup yang pendek gitu ya. Terus sekarang punya waktu yang cukup untuk penyesalan itu. Iya itu. Lah bayangin aja tuh kalau zaman pengumpul itu usia harapan hidup itu 28 tahun. Usia harapan hidup. Oke. Memburu pengumpul itu usia harapan hidup 28 tahun ya itu. Untuk menyadari bahwa laki-laki itu taek gitu itu telat mereka gitu ya. Mereka itu telat itu, nggak ada waktu gitu. Dia tidak punya waktu untuk menyadari gitu. Nah sekarang itu beda. Pada saat laki-lakinya gombal gitu ya, terus menikah pada usia itu, terus kemudian dia punya anak gitu ya, terus kemudian pandangan itu pada saat dia sudah mulai memahami, lo ngerti ngene gitu ya itu. Oh berarti tingkat perceraian yang tinggi itu dikarenakan itu berarti usianya harapan usia yang tinggi gitu karena ya. waktu penyesalannya ada Iya. jadi menyesal Dia mempunyai waktu untuk menyesal karena ternyata hitung-hitungannya ternyata pada saat lama-lama karena otak manusia dalam hal ini otak perempuan pada saat memasuki usia 30-an pertengahan 34 35 dia makin rasional gitu. Makin rasional. Nggak gampang dibrebek tuh. Berarti aku golek sing welasan ae berarti iya, kon golek sing umur 12 ngono. Ditangkap polisi kon ngono. Begitu. Makanya jadi yang namanya Yang namanya perempuan itu otaknya makin lama makin rasional, nggak gampang digoro itu ngono itu. Nggak gampang ngono. Aku duwe sahammu nang ndi Mas ngono. Ngono ya. Itu kenapa bisa begitu, Dok? Maksudnya bisa peralihannya bisa langsung itu begitu. Kenapa? Ya, jadi karena yang namanya jatuh cinta itu membuat otak kita blank. Oke. Ya, terus kemudian yang namanya kecanduan seks itu juga membuat orang otaknya blank gitu ya. Karena yang namanya jatuh cinta itu hanya 6 sampai 8 minggu pertama, 8 bulan 6 sampai 8 bulan pertama gitu ya. 8 bulan pertama itu orang jatuh cinta itu. Nah, setelah itu nggak ada jatuh cinta. Nggak ada, kamu deg-degan, aku makan ingat kamu, aku mau tidur ingat kamu, udah nggak ada itu. Ya. Siap. Yang ada adalah yang tadi gitu. Listrik belum dibayar. Kamu ketagihan ketemu, ketagihan ngentu lah itu. Alah gombal ya gak ngentu ya itu. Itu. Yang bilang ini loh, Rek. Ketagihan itu. Jadi ya tadi yang seperti aku ngomong sama Togok Tejo Mantri tadi, bahwa ketagihan di otak kita itu adalah motivasi untuk melanjutkan kehidupan. Gitu. Itu keuntungan juga berarti kan? Keuntungan ya, juga gitu. Meskipun ada disadvantage-nya gitu. Yang ada adalah ketakutan. Nah, pada saat makin lama perempuan itu melihat fakta puluhan tahun, gombal ya gitu. Otaknya makin rasional gitu pada saat yang namanya estrogen itu mulai turun, testosteron mulai naik, mulai dia itu tahu taktiknya laki-laki itu. Oke. Karena otak perempuan
perempuan pada awal usia 40-an menyerupai otak laki-laki gitu. Jadi treknya laki-laki dia udah tahu setan. Biar aku percaya bekon. Tapi secara struktur otak memang menyerupai begitu, Dok. Menuju ke arah otak laki-laki gitu ya. Oke. Dengan siasat dan tipu muslihatnya dia udah paham itu mulai paham gitu ya. Berarti kan ketika menyerupai otak laki-laki kan dia juga punya kecenderungan untuk berbuat sama seperti otak laki-laki dong. Makanya itu dia udah tahu. Makanya akhirnya anak-anaknya tuh kono jok golek lanangan sing ngono. Oh iya. Golek sing ngene gitu ya. Jangan lupa anak gadisnya itu otaknya seperti dia pada saat gadis itu. Oke. Sehingga ada gap antara cara kerja otak perempuan umur 40-an dengan perempuan umur 20. Mereka udah anteng gitu. Oh sih. Ya itu yang membuat gap antara anak gadis dengan ibunya itu. Dia marah, dia tuh lupa dia pernah begitu itu. Ya. Jadi digolek nus kono ambek Datuk Maringgi ini enggak ada ambek Samsul Bari. Samsul Bari. Kos, tangan gak bodoh. Kono ambek Datuk Maringgi enggak aku ambek Samsul Bari gitu ya. Nah ini adalah perubahan konstelasi di otak di mana salah satunya hormonal pada saat yang namanya estrogennya sedikit turun, sementara testosteronnya sedikit naik, sehingga perbandingan antara testosteron dan estrogen itu menuju ke arah otaknya laki-laki gitu ya. Yang jadi dia tuh udah paham siasat laki-laki lah gombal muki okobong ngerti deh wis itu ya. Jadi dia itu anaknya digombalin cowok dia paham kon niku digombali. Tetapi perempuan yang baru digombali itu dipeluk oksitosinnya naik, dia lebih percaya pada laki-laki kutu kupret yang baru dikenal 2 minggu ketimbang sama ibunya yang mengasuh dia selama 20 tahun gitu. Dan itu berulang terus gitu. Yeah. Ya itu adalah yang terjadi pada perilaku seksual gitu ya. Itu bisa bergeser enggak perilaku seksual yang begitu? Dengan latihan. Dilatih. Suatu saat nanti di zaman apa dilatih. gitu. Sejak kecil anak dilatih untuk berpikir rasional dan logis gitu. Itu nantinya yang akan diduplikat ke anaknya lagi juga gitu ya. Dan akhirnya dia terlatih untuk bersifat rasional. Iki lanangan gak duwe apa-apa gak usah dicedeki. Wis garai soro ngono ya. Nyentake warisan. Itu ya. Ini adalah perilaku seks. Jadi yang namanya perilaku seksual itu tidak hanya ditentukan oleh yang namanya seberapa besar kalau dia itu menjadi pasangan itu terus kemudian dia memberikan kontribusi kalori gitu ya itu kontribusi kalori itu tidak hanya sampai di situ itu. Nah ini yang menjadi pada akhirnya menjadi kesimpulan menghasilkan hasil akhir perilaku seks atau perilaku ketertarikan cowok kepada cewek dan cewek kepada cowok yang menghasilkan aktivitas seksual itu juga hasil evolusi yang panjang berbagai aspek gitu ya. Misalkan di zaman itu sastrawan itu lebih dikagumi itu ya. Sastrawan itu wah itu ya baik sastrawan itu wah dindaku engkaulah pelabuhan hatiku tambahkan cintaku ya waduh sah bandar sampai sekarang masih lah iya itu nyocok dengan kalimat-kalimat bagus di surat itu wah kon biyen iku aku duwe kanca tuh ya gak usah tak sebut no arek sik urip soalnya tuh. Aku ini seneng sastra gitu ya. Aku tuh seneng sastra. Aku tuh baca buku gitu ya, baca buku. Tapi itu aku tidak pernah bisa menulis surat itu sebagus yang dia tulis, meskipun dia itu nggak pernah baca gitu ya. Dia tuh kalau menulis surat itu nulis surat karena aku itu dianggap sering baca buku. Aku dikon ngoreksi itu. Tapi aku itu
dengan lihat suratnya merayu perempuan itu. Suara iki anak ini tuh mulai kelas 2 SMP itu bareng sampai aku terus. Anak ini kelas itu setiap 6 bulan ganti pacar tuh. Aku tuh sampai gini. Tiap semester ora. Iya. Kon iku yo sakjane arek iki yo ganteng yo enggak, bukan enggak ganteng tuh elek, betul loh elek. Oke. Bukan enggak ganteng elek. Tapi yo tiap 6 bulan kok ganti amrin, tiap bulan ganti pacar itu. Dan dia itu menulis. Nah, sepanjang yang aku baca gitu ya. Sepanjang yang aku baca, enggak, lek Indra itu gak iso nulis surat, Indra itu ngaco. Indra itu ngawur, tutu Indra itu. Bukan Indra. Sepanjang yang aku baca, dia tidak pernah mengulang cerita yang lama. Dia bayangkan pasti aja. Baru ceritanya ya. Baru. Aku itu sampai kreativitas arek ini ngerayu kode lho kok yo gak entek ya gitu. Aku ini senang sastra, sembarang buku tak baca. Tapi tuh aku tidak punya kepikiran nyurat dia wedok model kayak gitu. Nggak pernah kepikiran gitu. Ya, dia ini paling-paling ya ngrungokno sandiwara radio gitu ya. Tapi nulis suratnya itu luar biasa itu ya. Wah, nah, itu tuh perilakunya itu bayangin aja. Jadi perilaku juga bagaimana dia itu merayu perempuan hanya dengan bekal surat cuma 2 lembar yo gitu. Sakjane dhek iku yo gak ganteng, bukan gak ganteng, ngelek tuh ngono. Kok iso perempuan kelepet-kelepet lho disurati ku lho aku ngono. Mungkin dia adalah pilihan yang terbaik dari yang lain kan. Ya enggak tahu tuh. Padahal sing ngapeli arek iki yo akeh. Oke. Lho ya, dadi sing ngapeli ku yo akeh. Sing sugih yo ono to ngono. Ini sugih gawe sing ngapeli ku ono sing gawe anak dokter tuh, ono anak dokter iku. Saingane dhek iku ngono. Tapi kalah ambek surate sing gaplek iku. Gua lah surat iku. Nah, ini percaya sama aku tuh. Setiap kali dia mau nulis suratnya dikon ngoreksi iki wis apik apa gurung. Lho ya aku bener nih bagus tuh. Bahkan surat dari balasan pacar-pacarnya itu sebelum dia baca aku dikon moco tuh dari buka suratnya aku gitu. Yang buka surat itu aku. Sakjane sing pacaran iki sopo sih ya. Nah, ini sebetulnya ini juga perilaku seksual sih ini, ya. Ini perilaku seksual loh ini ya. Bagaimana seorang laki-laki itu memikat perempuan gitu ya. Di zaman itu gitu ya. Ya nggak bondo WhatsApp tuh, bondo surat itu ya. Surat betul. Bondo surat. Tulisannya apik tuh, tulisannya arek iki, tulisannya apik arek iki. Dan dia itu punya kode sendiri, perangku dimiringno deket pojok kanan pojok kiri. Mereka tahu gitu tuh. Ya jadi dia itu menjelaskan ke aku, nek surat perangkune deket nang kanan, miring titik iku artine ngene. Kok lho kok yo roro ae gitu. Tahu gitu. Itu adalah seni bercinta gitu. Seni percintaan tahun-tahun 70-an 80-an. Tentu sekarang sudah berbeda lagi gitu ya. Jadi yang mungkin sekarang itu yang menarik ya kalau cowok malam-malam bangun terus WhatsApp itu. Ayo sholat tahajud yuk itu ya. Itu juga merupakan seni juga untuk menarik ya. Perilaku untuk menarik perempuan gitu. Itu yang jadi poin bahwa yang namanya setelah kita manusia itu mengenal bahasa gitu ya, manusia itu mengenal bahasa, ternyata senjata untuk menarik pasangan dan memulai percintaan bahkan perilaku seksual bukan hanya ditentukan oleh berapa kalori yang dihasilkan dalam satu keluarga yang pasangan yang kemudian menjadikan pasangan seksualnya. Tidak itu. Perilaku lain, petentang-petenteng, sarungan toh, ya. Mamerno, haikal, dipamerno, sakti, ngono. Itu lebih menarik tuh gitu. Itu lebih menarik. Karena pada dasarnya pada dua
25 tahun pertama, otak perempuan cenderung tidak rasional dalam hal memilih pasangan. Cenderung tidak rasional dalam hal memilih pasangan. Otak perempuan dalam hal memilih pasangan seksual itu cenderung tidak rasional pada 25 tahun hidup pertamanya gitu. Nah, 25 tahun berikutnya dia bergeser mulai perempuan 10 tahun untuk menyadari bahwa dia dibohongi. Ya itu. Makanya pada usia tengah 30-an, perempuan itu udahlah. Kalau dia itu belum memutuskan, makin kriterianya makin jelas gitu. Makin jelas itu. Kriterianya makin rasional. Yang belum menyesal dan menyesal, Rek. Loh ya, kamu tidak bisa menasihatin orang yang sedang goblok gitu. Oke. Sekali lagi, kamu tidak akan bisa menasihatin orang yang sedang goblok karena jatuh. Nggak bisa dinasehati itu ya. Entek naik kok sampai umur 35 menyesal. Tunggu dia sampai umur 35. Dijangka ya. Ya itu. Jadi ya kamu tidak bisa menikmati orang yang sedang goblok. Udahlah biarin aja. Nanti umur 35 menyesal sendiri gitu ya. Gitu ya. Yes, ini pertanyaan. Kemarin belum sempat tanya. Gitu. Ada pertanyaan enggak? Pertanyaan tadi kan umur 35 ke atas itu, Dok. Iya. Perempuan itu kan terus mendekati cara berpikirnya laki-laki kan. Terus ada yang tanya, terus gimana caranya masuk ke frase itu lagi, Dok? Goblok lagi maksudnya. Maksudnya mungkin buat dia itu menyenangkan atau gimana, gak ngerti aku. Ya, gini. Sebetulnya jatuh cinta lagi itu adalah memasuki fase goblok lagi gitu, ya gitu. Tapi kan pada dasarnya dia sudah punya senjata baru gitu ya. Oke, punya senjata baru. Sudah punya data-data baru ya. Pengalaman pribadinya itu senjata. Ceritanya orang itu nggak digubris waktu itu. Pengalamannya itu adalah yang bermanfaat gitu. Pada saat dia jatuh cinta lagi, paling tidak kelasnya sudah naik gitu. Ya, paling tidak dia tidak akan jatuh cinta lagi pada lanangan yang podo sampai dia males gitu. Level kebodohannya sudah naik ya. Iya, udah. Level kebodohannya itu udahlah menurun gitu ya. Gitu. Oke. Ya itu, jadi fase jatuh cinta itu bisa berulang-ulang, itu bisa pada saat itu memang seleramu gitu. Tetapi pengalamanmu yang lama itu tidak serta-merta hilang gitu. Ya. Orang yang wis bayang noe wis mbiyen oleh wong gak gablek dhuwit iki jatuh cinta malah wong gak gablek dhuwit malah kon gendeng koyo apa gitu ya itu. Itu yang membuat bahwa yang jatuh cinta pertama dan kedua dan ketiga seterusnya setelah putus cinta itu kalau terjadi pada fase-fase otak yang rasional itu sudah berbeda gitu. Yang dijatuh cinta itu sudah beda gitu. Gitu ya. Nah itu ya tuh. Ini ada yang tanya di komen nih, Dok. Perseteruan antar jenis kelamin itu kan kalori yang dikeluarkan relatif sama. Di bab perseteruan jenis kelamin yang bab 2 atau 3 itu loh. Iya. Sementara di bab ini bagaimana kalori yang dikeluarkan itu justru malah timpang. Perseteruan jenis kelamin itu dalam hal menghasilkan keturunan. Nah, kalau yang namanya pengasuhan. Ini itu adalah pengasuhan. Jadi sebagai seorang pasangan itu. Tapi kalori yang dikeluarkan laki-laki itu beribik gitu ya. Ya. Dengan perempuan yang merespon beribian itu kalorinya sama itu. Ya itu. Bercintanya kalori pada saat bercinta laki-laki dan perempuan itu hampir sama. Penghabisan menggos itu meh podo lah tuh gitu. Menggos. Gemeternya itu ya podo, gemeter gara-gara hipoglikeminya hampir sama itu. Itu yang namanya perseteruan
antara laki-laki dan perempuan dalam tingkat spesies itu, perseteruan itu hampir sama. Tapi dalam hal pengasuhan seksual dan konsekuensi seksual ini yang berbeda. Gitu. Kontribusinya gitu. Karena bagaimanapun juga kalori yang dihabiskan laki-laki dalam sehari, sama dengan perempuan gitu. Ya. Jadi yang namanya pertarungan jenis kelamin tadi itu tidak serta-merta kalori yang dihabiskan laki-laki dan perempuan itu berbeda dalam sehari. Enggak itu. Mereka menghabiskan kalori yang sama itu. Menghabiskan kalori yang sama. Sekarang yang dilakukan adalah kontribusi terhadap pengasuhan tadi itu, ya, itu. Oke. Nih, Dok, gimana cara naikkan testosteron untuk usia di atas 50? Bisa beli di mana? Testosteron di atas usia 50. Nah, sekarang gini loh ya. Kok testosteron itu untuk dinaikkan ya diukur dulu gitu, ya itu. Diukur dulu testosteron itu berapa itu, ya. Ya itu diukur dulu itu. Diukur berapa kadar betul-betul turun apa tidak gitu. Kalau turun pun, meskipun kadar testosteron itu turun, tapi gairah hidup masih bagus, ya nggak usah, nggak perlu diapa-apain gitu, ya. Diapa-apain orang gairahnya. Tapi kalau sudah mulai mikir, urip iki opo sing digoleki, lah iki. Ya, kalau sudah urip ini, hidup ini apa yang dicari, itu tanda-tanda testosteronmu turun itu. Itu yang perlu dikoreksi gitu. Urip iku digowo golek opo? Urip mau mampir ngombe, lambemu tak laban ki. Ya ngombe, ya mangan. Mampir ngombe ya. Urip mau mampir ngombe lah kok niku ya ngentu mangan turu. Kok mampir ngombe ngono. Ambene wong iku gampang men itu urip digoleki sing opo kon iki yo. Nah, ini bahas soal cinta pertama itu kenapa tidak pernah padam itu seperti ini itu kenapa, Dok? Apa? Cinta pertama tak akan pernah padam. Orang seperti ini itu kenapa? Enggak ya. Pertama padam ya padam ae. Iku sok kakek maca anu iki kakek delok drama Korea mesti iki. Di Korsel angka pernikahannya turun, apa mereka mulai rasional tuh? Ya mungkin itu. Meskipun orang Korea nggak rasional amat itu. Yang rasional itu orang-orang Eropa itu. Ya. Orang Eropa itu hidup dulu bareng 3 tahun setelah punya anak baru nikah gitu. Ya, karena sudah memastikan. Ya, wis cocok iki wis ngena iki. Nek wis baru umur 6, baru urip 6 bareng 6 bulan wis ngaplokan wis gak usah. Ya, makanya itu. Seringkali itu orang kan nggak kenal. Menikah itu setelah menikah itu yang dilihat orang lain, bukan orang yang kemarin. Duh, kok gini? Ternyata ngiler, ngorok, ternyata ngiler. Males itu. Jebul kupingnya telu. Lah iya, Lah wingi apa? Lah wingi ditutupi. Tibake buta ngono ya. Ditutupi buta ngono. Lah ya iku. Jare yuyu lah kok rajungan bekutak beke. Jare ayu lah kok rajungan buta beke ngono. Sangat lagi. Ini udah wes nyambut gawe to. Wes. Oke, siap. Terus ya. Oke ya. Makasih. Nanti Sapiens bagian 4 revolusi saintifik. Bab 16 Kredo Kapitalis. Uang sudah menjadi hal penting untuk membangun imperium maupun memajukan sains. Namun, apakah uang menjadi tujuan tertinggi dari tindakan-tindakan ini, atau mungkin hanya suatu kebutuhan yang berbahaya? Tidak mudah, memang, untuk mengerti peran sejati dari ekonomi dalam sejarah modern. Seluruh buku yang sudah ditulis tentang bagaimana uang mendirikan negara dan meruntuhkannya, membuka horizon-horizon baru dan memperbudak jutaan orang, menggerakkan roda-roda industri, dan mendorong ratusan spesies ke dalam kepunahan.
Namun, untuk memahami sejarah ekonomi modern, Anda benar-benar perlu memahami satu kata tunggal. Kata itu adalah pertumbuhan. Entah yang lebih baik atau lebih buruk, dalam keadaan sakit atau sehat, ekonomi modern tumbuh seperti seorang remaja kebanyakan hormon. Ia lahap apa saja yang dijumpai dan tumbuh lebih cepat dari yang bisa Anda hitung. Nyaris sepanjang sejarahnya, ekonomi tetap dalam ukuran yang sama. Ya, produksi global meningkat, tetapi ini terutama karena ekspansi demografis dan permukiman tanah-tanah baru. Produksi per kapita tetap statis. Namun, semua itu berubah dalam abad modern. Pada 1500, produksi global barang dan jasa sekitar 250 miliar dolar, kini angkanya melonjak sekitar 60 triliun dolar. Lebih penting lagi, pada 1500, produksi per kapita per tahun rata-rata 550 dolar, sementara kini setiap laki-laki, perempuan, dan anak-anak menghasilkan rata-rata 8.800 dolar setahun. Apa yang menyebabkan pertumbuhan menakjubkan ini? Ekonomi adalah masalah yang sangat rumit. Untuk memudahkan pemahaman, mari kita bayangkan satu contoh sederhana. Samuel Grady, seorang pemodal cerdik, mendirikan sebuah ban di El Dorado, California. A. Slater, seorang kontraktor yang sedang naik pamor di El Dorado, merampungkan pekerjaan besar pertamanya, menerima pembayaran tunai sebesar 1 juta dolar. Dia tabung uang itu di bank Tuan Grady. Bank kini punya modal 1 juta dolar. Sementara itu, Jane S1MCH Pronunciation do Ugnut, seorang koki berpengalaman tetapi miskin di El Dorado, merasa melihat sebuah peluang bisnis. Tidak ada toko roti yang benar-benar bagus di sekitar tempat tinggalnya di kota itu. Namun, dia tidak punya cukup uang untuk membeli fasilitas yang dibutuhkan lengkap dengan oven industri, wastafel, pisau-pisau, dan panci-pancinya. Dia pergi ke bank, mengajukan rencana bisnisnya ke Grady, dan membujuknya bahwa ini investasi yang menguntungkan. Grady mengeluarkan pinjaman 1 juta dolar kepadanya, dengan menempatkan dana di rekeningnya di bank sejumlah itu. S1MCH Pronunciation do Ugnut kini mempekerjakan Slater, sang kontraktor, untuk membangun dan merapikan toko rotinya. Harganya 1 juta dolar. Waktu S1MCH Pronunciation do Ugnut membayar, dengan cek yang ditarik dari rekeningnya, Slater menyimpannya di rekening di bank Grady. Jadi, berapa banyak uang Slater yang ada di rekening bank? Benar, 2 juta dolar. Berapa banyak uang tunai yang sebenarnya ada di laci bank? Ya, 1 juta dolar. Tak berhenti di sana. Sebagaimana biasa dilakukan para kontraktor, ketika waktu pengerjaan memasuki 2 bulan, Slater memberitahu S1MCH Pronunciation do Ugnut bahwa karena masalah-masalah dan biaya-biaya tak terduga, tagihan untuk konstruksi toko roti membengkak sampai 2 juta dolar. Nyonya S1MCH Pronunciation do Ugnut tidak senang, tetapi dia tak mungkin menghentikan pekerjaan itu di tengah jalan. Jadi, dia mengunjungi bank lagi, meyakinkan Tuan Grady agar memberi tambahan pinjaman, dan dia menempatkan lagi 1 juta dolar dalam rekeningnya. S1MCH Pronunciation do Ugnut mentransfer uang itu ke rekening kontraktor. Berapa banyak uang yang dimiliki Slater dalam rekeningnya saat ini? Dia punya 3 juta dolar. Akan tetapi, berapa banyak uang yang sesungguhnya berdiam di bank tetap 1 juta dolar. Malah, uang 1 juta dolar yang sama itu selalu berada di bank tersebut. Undang-undang perbankan di Amerika Serikat membolehkan bank mengulang langkah ini 7 kali. Kontraktor akhirnya akan memiliki 10 juta dolar dalam rekeningnya, sekalipun bank itu tetap hanya punya 1 juta dolar di laci penyimpanannya. Bank dibolehkan meminjamkan 10 dolar untuk setiap dolar yang benar-benar mereka punyai, yang berarti 90% dari seluruh uang dalam rekening bank tidak tertutupi oleh koin atau uang kertas yang sesungguhnya. 2. Jika semua pemegang rekening di Barclay Bank tiba-tiba meminta uang mereka, Barclay langsung ambruk, kalau pemerintah tidak datang menolongnya. Hal yang sama bisa terjadi pada Lloyds, Deutsche Bank, Citibank, dan semua bank lain di dunia. Kedengaran seperti skema Ponzi raksasa, bukan? Namun, kalau itu kecurangan, maka segenap ekonomi modern adalah kecurangan. Faktanya, itu bukan penipuan, tetapi sebuah penghargaan pada kemampuan mengagumkan imajinasi manusia. Apa yang memungkinkan bank-bank dan segenap ekonomi untuk bertahan dan tumbuh adalah kepercayaan kita pada masa depan. Kepercayaan inilah penopang tunggal sebagian besar uang di dunia. Dalam contoh toko roti, diskrepansi antara rekening tertulis kontraktor dan jumlah real uang di bank adalah toko roti Nyonya S1MCH Pronunciation do Ugnut. Tuan Grady sudah menempatkan uang banknya ke dalam aset, mempercayai bahwa suatu hari toko roti itu akan menguntungkan.
Toko roti itu belum memanggang seloyang roti pun, tetapi S1MC High Pronunciation do Ugnut dan Grady mengantisipasi itu selama 1 tahun sehingga ia akan bisa menjual ribuan loyang, roti gulung, kue, dan kue kering setiap hari, dengan keuntungan yang bagus. Saat itu, Nyonya S1MC High Pronunciation do Ugnut akan mampu membayar utangnya, dengan bunganya. Jika di satu titik Tuan Slater memutuskan untuk menarik tabungannya, Grady akan mampu menghadirkan uang tunainya. Seluruh usaha itu dengan demikian bertumpu pada kepercayaan pada suatu masa depan imajiner, kepercayaan yang dimiliki pengusaha dan bankir pada toko roti yang mereka impikan, bersama kepercayaan kontraktor pada kesanggupan ban di masa depan. Kita sudah melihat bahwa uang merupakan sesuatu yang mencengangkan karena ia bisa merepresentasi banyak benda yang berbeda dan mengubah segalanya menjadi hampir apa saja. Meskipun demikian, sebelum era modern, kemampuan ini terbatas. Dalam banyak kasus, uang bisa merepresentasi dan mengubah hanya hal-hal yang benar-benar ada saat ini. Ini menyebabkan keterbatasan luar biasa pada pertumbuhan karena sulit untuk mendanai usaha-usaha baru. Pikirkan lagi toko roti kita. Bisakah S1MC High Pronunciation do Ugnut membangun jika uang hanya bisa merepresentasi benda-benda yang terlihat? Tidak. Saat ini, dia punya banyak impian, tetapi tidak punya sumber daya yang terlihat. Satu-satunya cara yang bisa dia lakukan agar toko rotinya terbangun adalah mencari kontraktor yang bersedia bekerja hari ini dan menerima pembayaran beberapa tahun kemudian, hanya kalau dan ketika toko roti mulai menghasilkan uang. Tanpa toko roti, dia tidak bisa memanggang kue. Tanpa kue, dia tidak bisa menghasilkan uang. Tanpa uang, dia tidak bisa menyewa kontraktor. Tanpa kontraktor, dia tak punya toko roti. Umat manusia terperangkap dalam keadaan sulit ini selama ribuan tahun. Akibatnya, ekonomi tetap membeku. Jalan keluar dari perangkap itu baru ada pada era modern, dengan munculnya sebuah sistem baru yang didasarkan kepercayaan pada masa depan. Di dalamnya, orang-orang setuju merepresentasi barang-barang imajiner, benda-benda yang tidak ada saat ini, dengan suatu jenis uang khusus yang mereka sebut kredit. Kredit memungkinkan kita membangun saat ini atas biaya masa depan. Ia bertumpu pada asumsi bahwa sumber daya masa depan kita benar-benar jauh lebih berlimpah ketimbang sumber daya kita saat ini. Banyak peluang baru dan luar biasa terbuka jika kita bisa membangun hal-hal saat ini dengan menggunakan pendapatan masa depan. Jika kredit memang hal yang begitu luar biasa, mengapa tak seorang pun memikirkannya lebih awal? Tentu saja mereka melakukannya. Pengaturan-pengaturan kredit dengan berbagai jenisnya telah muncul dalam semua kultur manusia yang kita kenal, sekurang-kurangnya sejak Sumeria kuno. Problem pada era-era sebelumnya bukanlah tidak ada orang yang punya ide atau tidak tahu cara menggunakan ide itu. Masalahnya adalah orang jarang ingin membesarkan kredit karena mereka tidak percaya masa depan akan lebih baik dari saat ini. Mereka umumnya percaya bahwa masa lalu lebih baik dari masa mereka sendiri dan bahwa masa depan akan lebih buruk, atau paling ekstrim sama. Jika ditempatkan dalam terminologi ekonomi, mereka percaya bahwa jumlah total kekayaan terbatas, kalau bukan menyusut. Oleh karena itu, orang-orang menganggap buruk jika berasumsi bahwa mereka secara pribadi, atau kerajaan mereka, atau seluruh dunia, akan menghasilkan lebih banyak kekayaan dalam waktu 10 tahun mendatang. Bisnis tampak seperti pertarungan habis-habisan, zero-sum game. Tentu saja, keuntungan satu toko roti tertentu bisa naik, tetapi atas kerugian yang ditanggung toko roti sebelahnya. Venesia bisa tumbuh, tetapi hanya dengan memiskinkan Genoa. Raja Inggris bisa memperkaya diri, tetapi hanya dengan merampok Raja Prancis. Anda bisa memotong pai dengan banyak cara yang berbeda, tetapi painya tidak pernah menjadi lebih besar. Itulah kenapa banyak kultur menyimpulkan bahwa menumpuk uang adalah dosa. Sebagaimana kata Yesus, lebih mudah bagi seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya memasuki kerajaan Tuhan, Matius pukul 19:24. Jika pai statis, dan saya punya bagian besar darinya, maka saya pasti mengambil potongan milik seseorang lainnya. Yang kaya diwajibkan untuk melakukan penebusan dosa atas perbuatan-perbuatan jahat mereka dengan memberi sebagian dari kelebihan kekayaan mereka untuk amal. Jika ukuran pai global tetap sama, tidak ada margin untuk kredit. Kredit adalah selisih antara pai hari ini dan pai besok. Jika pai tetap sama, mengapa memperbesar kredit? Itu akan menjadi risiko yang tak bisa diterima kalau Anda tidak percaya bahwa tukang panggang pai atau raja yang meminta uang Anda bisa mencuri sepotong dari kompetitor. Jadi, sulit untuk mendapatkan pinjaman dalam dunia pramodern, dan begitu Anda mendapatkannya, biasanya kecil, jangka pendek, dan dengan beban bunga tinggi. Para pengusaha pemula dengan demikian sulit membuka toko roti baru dan raja-raja besar yang ingin membangun istana atau melancarkan perang tak punya pilihan selain menggalang dana yang diperlukan melalui pajak dan tarif tinggi.
Hal itu baik-baik saja bagi raja, sepanjang rakyat mereka tetap patuh, tetapi seorang buruh cuci yang punya ide hebat membangun toko roti dan ingin memperbaiki kesejahteraannya di dunia pada umumnya hanya bisa mengimpikan kekayaan sambil berlutut di lantai-lantai dapur kerajaan. Yang terjadi adalah kalah-kalah. Karena kredit terbatas, orang kesulitan mendanai bisnis-bisnis baru. Karena sedikit pebisnis baru, ekonomi tidak tumbuh. Karena tidak tumbuh, orang berasumsi ekonomi tidak akan pernah tumbuh, dan mereka yang memiliki modal was-was untuk mengulurkan kredit. Ekspektasi kemacetan terbukti dengan sendirinya. Pai yang tumbuh. Lalu, datanglah revolusi saintifik dan ide kemajuan. Ide kemajuan dibangun pada pemahaman bahwa jika kita mengakui ketidaktahuan dan menginvestasikan sumber daya dalam riset, keadaan akan membaik. Ide itu kemudian diterjemahkan ke dalam urusan ekonomi. Siapapun yang percaya ada kemajuan berarti percaya bahwa penemuan-penemuan geografis, penciptaan-penciptaan teknologi, dan pengembangan-pengembangan organisasi bisa meningkatkan jumlah total produksi, perdagangan, dan kekayaan manusia. Rute-rute perdagangan baru di Atlantik bisa tumbuh tanpa menghancurkan rute-rute lama di Samudra Hindia. Barang-barang baru bisa diproduksi tanpa mengurangi produksi barang-barang lama. Misalnya, seseorang bisa membuka satu toko roti baru yang spesialis membuat kue-kue coklat dan croissant tanpa menyebabkan toko-toko roti yang spesialis roti bangkrut. Setiap orang akan dengan mudah mengembangkan rasa-rasa baru dan makan lebih banyak. Saya bisa kaya tanpa membuatmu miskin, saya bisa gemuk tanpa membuatmu mati kelaparan. Segenap pai global bisa tumbuh. Dalam 500 tahun terakhir, ide kemajuan meyakinkan orang untuk menempatkan lebih banyak kepercayaan pada masa depan. Kepercayaan ini menciptakan kredit, kredit membawa pertumbuhan ekonomi real, dan pertumbuhan memperkuat kepercayaan pada masa depan serta membuka jalan bagi lebih banyak kredit. Itu tidak terjadi dalam waktu semalam, ekonomi lebih berperilaku seperti roller coaster ketimbang balon. Namun, dalam jangka panjang, dengan penyetaraan-penyetaraan, arah umumnya jelas. Kini, begitu banyak kredit di dunia yang dengan mudah bisa didapatkan oleh pemerintah, korporasi bisnis, dan individu-individu privat dalam bentuk pinjaman besar, jangka panjang, dan berbunga ringan yang jauh melebihi pendapatan saat ini. Keyakinan pada tumbuhnya pai global pada akhirnya terbukti revolusioner. Pada 1776, ekonom Skotlandia Adam Smith menerbitkan The Wealth of Nations, mungkin manifesto ekonomi paling penting sepanjang zaman. Pada bab ke-8 dari volume pertamanya, Smith membuat argumentasi menarik berikut ini. Ketika seorang tuan tanah, seorang penenun, atau seorang pembuat sepatu memiliki keuntungan yang lebih besar ketimbang yang dia butuhkan untuk menghidupi keluarganya, dia menggunakan kelebihan itu untuk mempekerjakan lebih banyak asisten, untuk meningkatkan lagi keuntungannya. Semakin banyak keuntungan yang dia dapat, semakin banyak asisten yang bisa dia pekerjakan. Yang terjadi adalah kenaikan keuntungan usaha pribadi adalah basis untuk kenaikan kekayaan dan kemakmuran kolektif. Ini mungkin tidak mengejutkan Anda sebagai sesuatu yang sangat orisinal karena kita semua hidup dalam sebuah dunia kapitalis yang menerima argumentasi Smith sebagai kebenaran. Kita mendengar variasi-variasi pada tema ini setiap hari dalam berita. Meskipun demikian, klaim Smith bahwa dorongan manusia yang egois untuk meningkatkan keuntungan pribadi menjadi basis bagi kekayaan kolektif adalah sebuah ide paling revolusioner yang pernah ada dalam sejarah manusia. Revolusioner tidak hanya dari perspektif ekonomi, tetapi bahkan lebih dari perspektif moral dan politis. Apa yang dikatakan Smith sesungguhnya adalah keserakahan itu bagus, dan bahwa dengan menjadi lebih kaya saya memberi manfaat bagi setiap orang, tidak hanya diri saya sendiri. Egois is altruist. Smith mengajarkan kepada masyarakat untuk berpikir tentang ekonomi sebagai situasi menang-menang, yang di dalamnya keuntungan saya adalah juga keuntungan Anda. Bukan hanya kita bisa menikmati irisan pai yang lebih besar pada saat bersamaan, melainkan juga bertambahnya bagian Anda bergantung pada kenaikan bagian saya. Kalau saya miskin, Anda pun akan miskin karena saya tidak bisa membeli produk-produk atau jasa Anda. Jika saya kaya, Anda juga akan menjadi kaya karena Anda kini bisa menjual sesuatu kepada saya. Smith membantah kontradiksi tradisional antara kekayaan dan moralitas, dan membuka gerbang surga bagi orang kaya. Menjadi kaya berarti menjadi bermoral. Dalam cerita Smith, orang menjadi kaya bukan dengan mengelabui para tetangganya, melainkan dengan meningkatkan ukuran keseluruhan kue pai. Dan, ketika pai tumbuh, setiap orang beruntung. Dengan demikian, orang kaya adalah orang yang paling berguna dan paling penuh kebajikan dalam masyarakat karena mereka menggerakkan roda pertumbuhan untuk keuntungan setiap orang.
Akan tetapi, semua ini bergantung pada orang kaya yang menggunakan keuntungan mereka untuk membuka pabrik-pabrik baru dan mempekerjakan pegawai-pegawai baru, bukan membuang-buangnya pada kegiatan-kegiatan yang tidak produktif. Oleh karena itu, Smith mengulang-ulang seperti mantra pepatah bahwa, ketika keuntungan naik, tuan tanah atau penenun akan mempekerjakan lebih banyak asisten, dan bukan, ketika keuntungan naik, si kikir menimbun uangnya dalam peti dan mengeluarkannya hanya untuk menghitung koin-koinnya. Bagian krusial dari ekonomi kapitalis modern adalah munculnya sebuah etik baru, yang menggariskan bahwa keuntungan harus diinvestasikan kembali pada produksi. Ini bisa membawa keuntungan lebih banyak, yang lagi-lagi diinvestasikan kembali dalam produksi, yang terus membawa keuntungan lebih besar, dan seterusnya dan seterusnya. Investasi bisa dilakukan dalam banyak cara, memperbesar pabrik, melakukan riset saintifik, mengembangkan produk-produk baru. Meski demikian, semua investasi ini harus menaikkan produksi dan menjelma menjadi keuntungan yang lebih besar. Dalam kredo kapitalis baru, ayat pertama dan paling sakral adalah, keuntungan dari produksi harus diinvestasikan kembali dalam meningkatkan produksi. Itulah kenapa kapitalisme disebut kapitalisme. Kapitalisme membedakan modal dari kekayaan semata-mata. Modal terdiri dari uang, barang, dan sumber daya yang diinvestasikan pada produksi. Kekayaan, di sisi lain, dikubur di tanah atau dihambur-hamburkan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak produktif. Seorang Firaun yang menggelontorkan sumber daya untuk piramida yang tidak produktif bukan kapitalis. Seorang pembajak yang menjarah armada harta Spanyol dan mengubur sepeti penuh koin berkilauan di pantai sebuah pulau Karibia bukan kapitalis. Namun, seorang buruh pabrik pekerja keras yang menginvestasikan kembali bagian dari pendapatannya ke pasar saham adalah kapitalis. Ide bahwa keuntungan dari produksi harus diinvestasikan kembali untuk menaikkan produksi terdengar seperti biasa. Namun, ini asing bagi sebagian besar sepanjang sejarah. Pada masa pramodern, orang percaya bahwa produksi kurang lebih konstan. Jadi, mengapa menginvestasikan kembali keuntunganmu jika produksi tidak akan naik banyak, terlepas dari apapun yang kamu lakukan? Jadi, para bangsawan abad pertengahan menyokong etika kedermawanan dan konsumsi berlebihan. Mereka menghabiskan pendapatan mereka untuk turnamen, perjamuan, istana, dan perang, juga untuk amal serta katedral-katedral monumental. Sedikit yang berusaha menginvestasikan keuntungan kembali untuk meningkatkan hasil puri mereka, mengembangkan jenis gandum yang lebih baik, atau mencari pasar-pasar baru. Pada era modern, kebangsawanan telah diambil alih oleh elit baru yang anggota-anggotanya adalah penganut sejati kredo kapitalis. Elit kapitalis baru ini terdiri dari bukan para pangeran dan markuis, melainkan para ketua dewan komisaris, para pedagang saham, dan para industrialis. Para hartawan ini jauh lebih kaya dari kaum bangsawan abad pertengahan, tetapi mereka jauh kurang berminat pada konsumsi besar-besaran, dan mereka menghabiskan jauh lebih kecil bagian dari keuntungan mereka untuk kegiatan-kegiatan non-produktif. Kaum bangsawan abad pertengahan mengenakan jubah-jubah warna-warni yang terbuat dari emas dan sutra, dan mencurahkan banyak waktu untuk menghadiri jamuan-jamuan, karnaval, dan turnamen-turnamen glamor. Sedangkan para CEO modern lebih suka pakaian berwarna gelap yang disebut suit, yang membuat mereka bisa mendapatkan semua keistimewaan orang-orang sebangsanya, dan mereka tak punya banyak waktu untuk perayaan-perayaan. Yang khas dari kapitalis Ventura adalah bergegas dari satu pertemuan ke pertemuan lain, berusaha merumuskan kemana harus menginvestasikan modalnya dan mengikuti naik turunnya saham dan obligasi yang dia miliki. Benar, pakaian suitnya mungkin bermerek Versace dan dia mungkin bepergian dengan jet pribadi, tetapi biaya-biaya ini tak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang dia investasikan dalam meningkatkan produksi oleh manusia. Rakyat biasa dan badan-badan pemerintah berpikir mengikuti garis yang sama. Berapa banyak percakapan makan malam dalam perkampungan sederhana cepat atau lambat akan membentur perdebatan tanpa akhir tentang apakah lebih baik menginvestasikan tabungan seseorang di pasar saham, obligasi, atau properti. Pemerintah juga giat menginvestasikan pendapatan pajaknya dalam usaha-usaha produktif yang akan menaikkan pendapatan pada masa depan. Misalnya, membangun sebuah pelabuhan baru bisa memudahkan pabrik-pabrik mengekspor produk-produk mereka, memungkinkan mereka untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan yang bisa dipajaki sehingga menaikkan pendapatan pemerintah pada masa depan. Pemerintah lain mungkin lebih menyukai investasi di pendidikan, dengan dasar bahwa orang-orang terdidik akan menjadi basis bagi industri-industri high-tech yang menguntungkan, yang dapat membayar banyak pajak tanpa memerlukan fasilitas-fasilitas pelabuhan yang mahal. Kapitalisme dimulai sebagai sebuah teori tentang bagaimana fungsi-fungsi ekonomi. Ia
bersifat deskriptif sekaligus preskriptif, menawarkan suatu penjelasan tentang bagaimana uang bekerja dan mendukung ide bahwa reinvestasi keuntungan dalam produksi membawa pertumbuhan ekonomi yang cepat. Namun, kapitalisme perlahan-lahan menjadi tak lebih dari sekadar sebuah doktrin ekonomi. Kini ia mencakup suatu etika, seperangkat ajaran tentang bagaimana orang harus berperilaku, mengedukasi anak-anak mereka, dan bahkan berpikir. Ajaran dasarnya adalah bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan kebaikan tertinggi, atau paling tidak proksi untuk kebaikan tertinggi karena keadilan, kebebasan, bahkan kebahagiaan semuanya bergantung pada pertumbuhan ekonomi. Tanyalah seorang kapitalis bagaimana membawa keadilan dan kebebasan politik ke tempat seperti Zimbabwe atau Afghanistan, dan Anda kemungkinan akan dikuliahi tentang bagaimana kemakmuran ekonomi dan kemakmuran kelas menengah adalah penting bagi institusi-institusi demokrasi yang stabil dan karena itu tentang perlunya mengajarkan masyarakat suku Afghanistan nilai-nilai kebebasan berusaha, penghematan, dan kemandirian. Agama baru ini sudah memiliki pengaruh menentukan pada perkembangan sains modern juga. Riset saintifik biasanya didanai oleh pemerintah atau bisnis swasta. Ketika pemerintah atau bisnis-bisnis kapitalis mempertimbangkan untuk berinvestasi di proyek saintifik tertentu, pertanyaan pertamanya biasanya adalah, apakah proyek ini memungkinkan kami meningkatkan produksi dan keuntungan? Akankah ini menghasilkan pertumbuhan ekonomi? Sebuah proyek yang tidak bisa menjernihkan persoalan ini kecil peluangnya untuk mendapatkan sponsor. Tidak ada sejarah sains modern yang bisa meninggalkan kapitalisme di luar gambar mereka. Sebaliknya, sejarah kapitalisme tak bisa dimengerti tanpa mempertimbangkan sains. Keyakinan kapitalisme pada pertumbuhan ekonomi abadi bertentangan dengan hampir semua hal yang kita tahu tentang alam semesta. Sebuah masyarakat serigala akan benar-benar bodoh untuk meyakini bahwa pasokan domba akan terus tumbuh tak terbatas. Ekonomi manusia bagaimanapun telah berhasil tumbuh secara mengagumkan dalam era modern, hanya berkat fakta bahwa para ilmuwan menyodorkan penemuan baru atau gawai baru setiap beberapa tahun, seperti kontinen Amerika, mesin dengan pembakaran internal, atau domba-domba rekayasa genetika. Bank-bank dan pemerintah mencetak uang, tetapi pada akhirnya, ilmuwanlah yang membayar rekening. Dalam beberapa tahun terakhir ini, bank-bank dan pemerintah gila-gilaan mencetak uang. Setiap orang takut bahwa krisis ekonomi saat ini bisa menghentikan pertumbuhan ekonomi. Jadi, mereka menciptakan triliunan dolar, euro, dan yen dari udara tipis, memompa kredit murah ke dalam sistem, dan berharap agar para ilmuwan, teknisi, dan insinyur akan berhasil menyodorkan sesuatu yang benar-benar besar, sebelum balon-balon meletus. Segalanya bergantung pada laboratorium-laboratorium. Penemuan-penemuan baru di bidang-bidang seperti bioteknologi dan nanoteknologi bisa menciptakan industri-industri yang sama sekali baru, yang keuntungannya bisa menopang triliunan uang pura-pura yang diciptakan bank-bank dan pemerintah-pemerintah sejak 2008. Jika laboratorium tidak bisa memenuhi ekspektasi-ekspektasi ini sebelum balon-balon meletus, kita sedang menuju masa yang teramat sulit. Columbus mencari investor. Kapitalisme memainkan peran menentukan tidak hanya dalam bangkitnya sains modern, tetapi juga pada kemunculan imperialisme Eropa. Dan, imperialisme Eropa lah yang menciptakan sistem kredit kapitalis pada kesempatan pertama. Tentu saja, kredit tidak diciptakan oleh Eropa modern. Ia ada dalam hampir seluruh masyarakat agrikultur, dan pada periode modern awal, kemunculan kapitalisme Eropa terkait erat dengan perkembangan-perkembangan ekonomi di Asia. Ingat juga bahwa sampai ke pemahaman bahwa bangsa Eropa memiliki modal yang jauh di bawah Cina, Muslim, dan India. Meskipun demikian, dalam sistem sosiopolitik Cina, India, dan dunia Islam, kredit hanya memainkan peran sekunder. Para pedagang dan bankir di pasar-pasar Istanbul, Isfahan, Delhi, dan Beijing mungkin saja punya pikiran yang sejalan dengan kaum kapitalis, tetapi raja-raja dan para jenderal di istana-istana dan benteng-benteng cenderung meremehkan pemikiran para pedagang dan saudagar. Sebagian besar imperium non-Eropa pada era modern awal didirikan oleh para penakluk besar seperti Nurhaci dan Nader Shah, atau oleh elit birokrat dan militer seperti pada Imperium Qing dan Ottoman. Pendanaan perang melalui pajak dan perampasan, tanpa membuat pembedaan yang jelas antara keduanya, tak banyak bergantung pada sistem kredit, dan mereka bahkan kurang peduli terhadap bunga para bankir dan investor. Di Eropa, di sisi lain, raja-raja dan para jenderal pelan-pelan mengadopsi cara berpikir para saudagar, sampai para pedagang dan bankir menjadi elit kekuasaan. Penaklukan Eropa atas dunia semakin didanai melalui kredit ketimbang pajak, dan semakin diarahkan oleh kaum kapitalis yang ambisi utamanya adalah mendapatkan imbal hasil maksimum dari investasi mereka.
Imperium-imperium yang dibangun oleh para bankir dan saudagar bermantel dan bertopi tinggi mengalahkan imperium-imperium yang dibangun oleh raja-raja dan kaum bangsawan berbaju emas dan persenjataan mengilap. Imperium-imperium saudagar lebih lihai dalam mendanai penaklukan-penaklukan. Tak ada orang yang ingin membayar pajak, tetapi setiap orang senang berinvestasi. Pada 1484, Christopher Columbus mendekati Raja Portugal dengan proposal agar dia mendanai satu armada yang akan berlayar ke arah barat untuk mencari rute perdagangan baru menuju Asia Timur. Eksplorasi-eksplorasi semacam itu adalah bisnis yang sangat berisiko dan mahal. Banyak uang yang dibutuhkan untuk membangun kapal, membeli pasokan, dan membayar para pelaut serta tentara, dan tidak ada jaminan bahwa investasi itu akan membawa imbal hasil. Raja Portugal menolak. Seperti pengusaha startup masa kini, Columbus tidak menyerah. Dia bawa idenya ke investor potensial di Italia, Prancis, Inggris, dan Portugal. Dia selalu ditolak. Dia kemudian mengadu keberuntungannya dengan Ferdinand dan Isabella, penguasa Spanyol yang baru tersatukan. Dia memanfaatkan sejumlah pelobi berpengalaman, dan dengan bantuan mereka dia berhasil meyakinkan Ratu Isabella untuk berinvestasi. Seperti setiap anak sekolah yang tahu, Isabella menang lotre. Penemuan-penemuan Columbus memungkinkan orang-orang Spanyol menaklukkan Amerika, tempat mereka mendirikan tambang emas dan perak, selain perkebunan-perkebunan tebu dan tembakau yang memperkaya raja-raja, para bankir, dan pedagang-pedagang Spanyol di luar impian mereka yang paling liar sekalipun. 100 tahun kemudian, para pangeran dan bankir bersedia memperbesar kredit ke para penerus Columbus, dan mereka mendapatkan modal lebih besar, berkat harta benda yang diboyong dari Amerika. Sama pentingnya, para pangeran dan bankir memiliki kepercayaan lebih besar pada potensi eksplorasi, dan lebih bersedia ikut ambil bagian dengan uang mereka. Inilah lingkaran ajaib kapitalisme imperium, kredit mendanai penemuan-penemuan baru, penemuan-penemuan menghasilkan koloni-koloni, koloni-koloni menyediakan keuntungan, keuntungan membangun kepercayaan, dan kepercayaan menjelma menjadi lebih banyak kredit. Nurhaci dan Nader Shah kehabisan bahan bakar setelah beberapa ribu kilometer. Para pengusaha kapitalis hanya menaikkan momentum finansial mereka dari penaklukan ke penaklukan. Tetap saja, ekspedisi-ekspedisi ini adalah untung-untungan sehingga pasar kredit bagaimanapun tetap berhati-hati. Banyak ekspedisi yang kembali ke Eropa dengan tangan hampa, tidak menemukan apapun yang bernilai. Inggris, misalnya, membuang-buang banyak modal dalam upaya sia-sia untuk menemukan jalur barat laut ke Asia melalui Arktik. Banyak ekspedisi lain malah tidak kembali sama sekali. Kapal-kapal menabrak gunung es, karam dalam badai tropis, atau menjadi korban pembajak. Dalam rangka meningkatkan jumlah investor potensial dan mengurangi risiko yang harus ditanggung, orang-orang Eropa berpaling ke perusahaan-perusahaan saham bersama liabilitas terbatas. Bukan dengan satu investor tunggal yang mempertaruhkan seluruh uangnya untuk sebuah kapal reot, perusahaan saham bersama mengumpulkan uang dari banyak investor, masing-masing hanya menanggung porsi kecil risiko modal. Dengan demikian, risiko-risiko itu dikurangi, tetapi tidak ada pajak pada penghasilan. Bahkan, satu investasi kecil di kapal yang tepat bisa membuat Anda menjadi seorang miliuner. Dekade demi dekade, Eropa Barat menyaksikan perkembangan sistem finansial yang canggih yang bisa menggalang kredit dalam jumlah besar dengan pemberitahuan singkat dan menempatkannya di tangan pengusaha-pengusaha privat dan pemerintah. Sistem ini bisa mendanai eksplorasi-eksplorasi serta penaklukan-penaklukan jauh lebih efisien ketimbang kerajaan atau imperium manapun. Kekuatan kredit yang baru ditemukan itu bisa dilihat dalam pertarungan sengit antara Spanyol dan Belanda. Pada abad ke-16, Spanyol adalah negara paling kuat di Eropa, menguasai satu imperium global yang sangat luas. Ia menguasai banyak bagian Eropa, bagian-bagian besar Amerika Utara dan Selatan, Kepulauan Filipina, dan segaris basis sepanjang pesisir Afrika dan Asia. Setiap tahun, armada-armada yang penuh muatan harta Amerika dan Asia kembali ke pelabuhan-pelabuhan Seville dan Cadiz. Belanda, waktu itu, adalah sebuah rawa kecil berangin, tanpa sumber daya alam, sebuah sudut dari dominion Raja Spanyol. Pada 1568 Belanda, yang kebanyakan Protestan, memberontak melawan penguasa Katolik Spanyol. Pada mulanya para pemberontak tampak memainkan peran Don Quixote, yang dengan berani memerangi musuh imajiner. Namun, dalam 80 tahun, Belanda tidak semata-mata mengamankan kemerdekaan dari Spanyol, tetapi juga berhasil menggantikan orang-orang Spanyol dan sekutunya, Portugis, sebagai penguasa lautan, untuk membangun imperium global Belanda, dan menjadi negara terkaya di Eropa. Rahasia sukses Belanda adalah kredit. Para penduduk kota Belanda, yang kurang berpengalaman dalam urusan perang di darat, menyewa tentara bayaran untuk memerangi Spanyol.
Orang-orang Belanda sendiri, sementara itu, turun ke laut dalam armada-armada yang lebih besar. Tentara bayaran dan armada-armada bermoncong meriam memang sangat mahal, tetapi Belanda sanggup mendanai ekspedisi-ekspedisi militer mereka lebih mudah daripada si raksasa Imperium Spanyol karena mereka mendapatkan kepercayaan dari sistem finansial Eropa yang sudah tumbuh pada saat Raja Spanyol secara ceroboh justru meruntuhkan kepercayaan sistem itu kepadanya. Para pemodal menyalurkan kredit cukup besar kepada Belanda untuk membentuk angkatan perang dan armada, dan kedua hal itu memberi Belanda kontrol atas jalur-jalur perdagangan dunia, yang pada gilirannya menghasilkan keuntungan besar. Keuntungan-keuntungan itu memungkinkan Belanda membayar kembali utang-utangnya, yang semakin memperkuat kepercayaan para pemodal. Amsterdam dengan cepat menjadi bukan hanya salah satu pelabuhan paling penting di Eropa, melainkan juga Mekah, finansialnya benua itu. Bagaimana sesungguhnya Belanda bisa meraih kepercayaan dari sistem finansial? Pertama-tama, mereka ngotot untuk bisa membayar utang pada waktunya dan lunas sehingga memperbesar kredit menjadi kurang berisiko di mata para pemberi pinjaman. Kedua, sistem yudisial mereka menikmati independensi dan melindungi hak-hak privat, secara khusus hak-hak properti privat. Rembesan-rembesan modal menjauh dari negara-negara diktator yang gagal membela individu-individu privat dan properti mereka. Jadi, modal mengalir ke negara-negara yang menjunjung tinggi tertib hukum dan properti privat. Bayangkan Anda seorang putra dari keluarga pemodal Jerman yang solid. Ayah Anda melihat sebuah peluang untuk mengekspansi bisnis dengan membuka cabang-cabang di kota-kota besar Eropa. Dia mengirim Anda ke Amsterdam dan adik laki-laki Anda ke Madrid, memberi masing-masing pukul 10 koin emas untuk diinvestasikan. Adik Anda meminjamkan modal startupnya dengan bunga kepada Raja Spanyol, yang membutuhkannya untuk membesarkan angkatan perang demi memerangi Raja Perancis. Anda memutuskan untuk meminjamkan modal ke seorang pedagang Belanda, yang ingin berinvestasi di semak belukar di ujung selatan sebuah pulau terpencil bernama Manhattan, yakin bahwa nilai properti itu akan meroket seperti sungai Hudson berubah menjadi arteri perdagangan besar. Kedua pinjaman itu harus dibayar kembali dalam setahun. Setahun berlalu. Pedagang Belanda menjual pulau yang dia beli dengan keuntungan besar dan membayar uang Anda dengan bunganya yang dia janjikan. Ayah Anda senang. Namun, adik Anda di Madrid cemas. Perang dengan Prancis berakhir baik untuk Raja Spanyol, tetapi dia kini menyibukkan diri dalam konflik dengan orang-orang Turki. Dia membutuhkan setiap sen untuk mendanai perang baru itu, dan berpikir ini jauh lebih penting ketimbang membayar utang-utangnya. Adik Anda mengirim surat ke istana dan meminta teman yang punya koneksi dengan istana untuk turun tangan, tetapi tidak berhasil. Bukan hanya tidak mendapatkan bunga yang dijanjikan, adik Anda bahkan kehilangan modalnya. Ayah Anda tidak senang. Kini, urusannya semakin kacau karena Raja mengirim pejabat keuangan ke adik Anda untuk memberitahunya, tanpa kesepakatan yang jelas, bahwa dia berharap menerima pinjaman lagi dengan jumlah yang sama, segera. Adik Anda tak punya uang lagi. Dia menulis ke ayah Anda, berusaha membujuknya, bahwa kali ini Raja akan beres. Ayah iba pada si bungsu, dan setuju dengan berat hati. Tambahan 10.000 koin emas lenyap ke pundi Spanyol, dan tidak pernah kembali lagi. Sementara itu di Amsterdam, keadaan semakin cerah. Anda memberi pinjaman semakin banyak dan semakin banyak kepada para pedagang Belanda, yang membayar utang cepat dan lunas. Namun, keberuntungan Anda tidak bertahan terus tanpa batas. Salah satu klien Anda punya firasat bahwa terompah kayu akan menjadi demam fashion di Paris, dan meminta Anda pinjaman untuk mendirikan toko besar alas kaki di ibu kota Prancis. Anda memberinya pinjaman uang, tetapi sayang, terompah tidak cocok untuk para perempuan Prancis, dan pedagang yang kecewa itu tak mau melunasi utang. Ayah Anda marah, dan memberitahu kalian berdua kinilah saatnya mengirim pengacara. Adik Anda melayangkan gugatan di Madrid melawan Raja Spanyol, sementara Anda melayangkan gugatan di Amsterdam melawan si tukang sepatu kayu. Di Spanyol, pengadilan tunduk pada raja, para hakim melayani kesenangannya dan takut dihukum kalau mereka tidak menuruti kemauannya. Di Belanda, pengadilan adalah cabang pemerintahan yang terpisah, tidak bergantung pada para warga kota dan pangeran negara itu. Pengadilan di Madrid menepis gugatan adik Anda, sedangkan pengadilan di Amsterdam mendukung Anda dan memerintahkan pegadaian aset-aset pedagang terompah untuk memaksanya membayar utang. Ayah Anda mendapat pelajaran. Lebih baik melakukan bisnis dengan para pedagang ketimbang dengan raja, dan lebih baik melakukannya di Belanda ketimbang di Madrid. Dan, penderitaan adik Anda belum selesai. Raja Spanyol kepayahan butuh uang tambahan untuk membayar angkatan perangnya. Dia yakin ayah Anda masih punya uang. Maka, dia ciptakan tuduhan pengkhianatan terhadap adik Anda.
Jadi, kalau tidak bisa membawa segera 20.000 koin emas, dia dimasukkan ke dalam penjara bawah tanah dan membusuk di sana sampai mati. Ayah Anda punya uang cukup. Dia bayar tebusan untuk putra kesayangannya, tetapi bersumpah tidak akan pernah lagi berbisnis dengan Spanyol. Dia tutup cabang Madrid dan merelokasi adik Anda ke Rotterdam. 2 cabang di Belanda kini tampak benar-benar ide yang bagus. Dia mendengar bahwa bahkan para kapitalis Spanyol menyelundupkan hasil usahanya ke luar negeri. Mereka juga menyadari bahwa jika ingin uang mereka tetap di tangan dan menggunakannya untuk mendapatkan lebih banyak kekayaan, mereka lebih baik menginvestasikannya di tempat yang menjaga tertib hukum dan tempat properti privat dihormati, di Belanda, misalnya. Dengan cara seperti itulah Raja Spanyol mengikis kepercayaan para investor pada saat yang sama ketika para pedagang Belanda mendapatkan kepercayaan mereka. Dan, para pedagang Belandalah, bukan negara Belanda, yang membangun Imperium Belanda. Raja Spanyol tetap berusaha mendanai dan mempertahankan penaklukan-penaklukan dengan menggalang pajak tak populer dari penduduk yang sudah jengkel. Para pedagang Belanda mendanai penaklukan-penaklukan dengan mendapatkan pinjaman, dan semakin sering juga dengan menjual saham-saham di perusahaan-perusahaan mereka, yang memberi hak para pemegangnya untuk menerima porsi keuntungan perusahaan. Para investor yang hati-hati, yang tidak sudi lagi memberikan uangnya ke Raja Spanyol, dan yang akan berpikir 2 kali untuk menaruh kredit ke pemerintah Belanda, dengan senang hati menginvestasikan hartanya di perusahaan-perusahaan saham bersama Belanda, yang menjadi penopang utama imperium baru. Jika Anda berpikir sebuah perusahaan akan menghasilkan keuntungan besar tetapi sudah menjual semua sahamnya, Anda bisa membeli sebagian dari orang-orang yang memilikinya, mungkin dengan harga lebih tinggi dari harga asalnya. Jika Anda membeli saham dan pada kemudian hari mendapati bahwa perusahaan itu sedang mengalami masa sulit, Anda bisa coba mengurangi saham Anda dengan harga lebih rendah. Perdagangan yang dihasilkan dari saham-saham perusahaan inilah yang kelak menjelma menjadi bursa-bursa saham di kota-kota besar Eropa, tempat saham-saham perusahaan diperdagangkan. Perusahaan saham bersama Belanda yang paling terkenal, Verenigde Oostische Compagnie, atau disingkat VOC, didirikan pada 1602, tepat saat Belanda menggulingkan kekuasaan Spanyol dan dentuman artileri Spanyol masih bisa didengar tak jauh dari benteng Amsterdam. VOC menggunakan uang yang digalangnya dari penjualan saham untuk membangun kapal-kapal, mengirimnya ke Asia, dan membawa pulang barang-barang dari Cina, India, dan Indonesia. Perusahaan itu juga mendanai aksi-aksi militer yang diambil oleh kapal-kapal perusahaan melawan kompetitor dan pembajak. Akhirnya, uang VOC mendanai penaklukan Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Ribu-ribu pulaunya diperintah pada awal abad ke-17 oleh ratusan kerajaan, kepangeranan, kesultanan, dan suku-suku. Ketika para pedagang VOC pertama tiba di Indonesia pada 1603, tujuan mereka semata-mata komersial. Namun, untuk mengamankan kepentingan komersial mereka dan memaksimalkan keuntungan para pemegang saham, para pedagang VOC mulai memerangi penguasa-penguasa lokal yang mengenakan tarif tinggi, di samping memerangi kompetitor-kompetitor Eropa. VOC mempersenjatai kapal-kapal dagangnya dengan meriam, merekrut tentara bayaran dari Eropa, Jepang, Italia, dan Indonesia, dan membangun benteng-benteng serta melakukan pertempuran dan pengepungan besar-besaran. Usaha ini mungkin kedengaran agak aneh bagi kita, tetapi pada era modern awal, lazim perusahaan-perusahaan menyewa tidak hanya tentara, tetapi juga para jenderal dan laksamana, meriam serta kapal, dan bahkan satu angkatan perang utuh. Masyarakat internasional menerima hal itu sebagai kelaziman dan tidak terusik ketika sebuah perusahaan swasta mendirikan sebuah imperium. Pulau demi pulau jatuh ke tentara bayaran VOC dan satu bagian besar Indonesia menjadi koloni VOC. VOC menguasai Indonesia selama hampir 200 tahun. Baru pada 1800 negara Belanda menjalankan kontrol atas Indonesia, menjadikannya satu koloni nasional Belanda selama 150 tahun kemudian. Kini sebagian orang mengingatkan bahwa korporasi abad ke-21 mengakumulasi kekuatan yang terlalu besar. Sejarah modern awal menunjukkan betapa jauh akibatnya jika bisnis dibiarkan memburu kepentingan mereka tanpa pengawasan. Ketika VOC beroperasi di Samudra Hindia, perusahaan Belanda West Indies Company, atau WIC, menjelajahi Atlantik. Dalam rangka menguasai perdagangan di Sungai Hudson yang penting itu, WIC membangun sebuah permukiman yang diberi nama New Amsterdam di sebuah pulau di mulut sungai. Koloni itu diancam oleh orang-orang Indian dan berkali-kali diserang oleh Inggris, yang akhirnya dapat merebut koloni itu pada 1664. Inggris mengubah namanya menjadi New York.
Sisa-sisa tembok yang dibangun WIC untuk mempertahankan koloni dari serangan Indian dan Inggris kini diratakan menjadi jalan paling terkenal di dunia, Wall Street. Menjelang berakhirnya abad ke-17, rasa puas dan perang-perang kontinental yang menguras dana menyebabkan Belanda kehilangan tidak hanya New York, tetapi juga posisi mereka sebagai mesin finansial dan imperium Eropa. Kekosongan itu diperebutkan dengan sengit oleh Prancis dan Inggris. Mula-mula Prancis tampak jauh lebih kuat. Ia lebih besar daripada Inggris, lebih kaya, lebih banyak penduduknya, dan memiliki angkatan perang yang lebih besar serta lebih berpengalaman. Namun, Inggris berhasil meraih kepercayaan dari sistem finansial sedangkan Prancis justru menunjukkan dirinya tidak berguna. Perilaku bangsawan Prancis sangat jahat pada masa yang dikenal sebagai Mississippi Bubble, krisis finansial terbesar abad ke-18 Eropa. Kisah itu juga dimulai dengan sebuah perusahaan saham bersama yang membangun imperium. Pada 1717 Mississippi Company, yang didirikan di Prancis, bertolak untuk mengolonisasi lembah hilir Mississippi, mendirikan kota New Orleans dalam proses itu. Untuk mendanai rencana ambisius itu, perusahaan tersebut, yang memiliki koneksi bagus di Istana Raja Louis XV, menjual saham-sahamnya di Bursa Saham Paris. John Law, direktur perusahaan, juga gubernur Bank Sentral Prancis. Lebih dari itu, Raja sudah menunjuknya sebagai pengawas umum keuangan, sebuah jabatan yang kurang lebih setara dengan apa yang dalam era modern disebut Menteri Keuangan. Pada 1717 lembah hilir Mississippi menawarkan beberapa daya tarik di samping rawa dan aligator, tetapi Mississippi Company menyebarkan cerita-cerita tentang kekayaan menakjubkan dan peluang-peluang tak terbatas. Kaum aristokrat Prancis, para pengusaha dan masyarakat urban bourgeois terhanyut oleh fantasi-fantasi ini, dan harga saham Mississippi meroket. Mula-mula, saham ditawarkan pada harga 500 livre selembar. Pada 1 Agustus 1719, saham diperdagangkan pada harga 2.750 livre. Pada tanggal 30 Agustus, harganya bernilai 4.100 livre, dan pada 4 September, harganya mencapai 5.000 livre. Pada tanggal 2 Desember harga saham Mississippi menembus ambang 10.000 livre. Euforia melanda jalan-jalan Paris. Orang-orang menjual semua harta bendanya dan mengambil pinjaman besar dalam rangka membeli saham Mississippi. Setiap orang percaya mereka bakal menemukan cara mudah untuk kaya. Beberapa hari kemudian, kepanikan dimulai. Sebagian spekulan menyadari bahwa harga-harga saham itu benar-benar tidak realistis dan tidak akan langgeng. Mereka memperkirakan bahwa sebaiknya segera menjual pada saat harga mencapai puncak. Saat pasokan saham yang dijual naik, harganya pun turun. Ketika para investor lain melihat harga turun, mereka pun ingin keluar dengan cepat. Harga saham anjlok lebih dalam sehingga terjadilah salju longsor. Dalam rangka menstabilkan harga, Bank Sentral Prancis, atas arahan gubernurnya, John Law, membeli saham-saham Mississippi, tetapi hal itu tak bisa dilakukan terus-menerus. Akhirnya Bank Sentral pun kehabisan uang. Ketika itu terjadi, sang pengawas umum keuangan, yaitu John Law tadi, mengotorisasi pencetakan banyak uang untuk membeli lagi saham-saham Mississippi. Ini menempatkan seluruh sistem keuangan Prancis dalam balon. Dan, bahkan sihir finansial pun tak mampu menyelamatkannya. Harga saham Mississippi anjlok dari 10.000 livre kembali ke harga 1.000 livre, dan kemudian tumpas sama sekali, dan saham kehilangan seluruh nilainya. Kali ini, Bank Sentral dan Keuangan Kerajaan memiliki saham dalam jumlah besar tetapi tak bernilai dan tak punya uang. Para spekulan besar bangkit tanpa cedera, mereka sudah menjualnya pada saat yang tepat. Para investor kecil kehilangan segala-galanya, dan banyak yang melakukan bunuh diri. Balon Mississippi adalah salah satu perhara finansial paling spektakuler dalam sejarah. Sistem finansial kerajaan Prancis tidak pernah pulih seperti sedia kala akibat pukulan itu. Cara Mississippi Company menggunakan kekuatan politiknya untuk memanipulasi harga saham dan mendorong kegilaan pembelian menyebabkan publik kehilangan kepercayaan pada sistem perbankan Prancis dan pada kebijaksanaan finansial Raja Prancis. Louis XV semakin kesulitan untuk menggalang kredit. Ini menjadi salah satu penyebab utama Imperium Prancis di luar negeri jatuh ke tangan Inggris. Sementara Inggris dengan mudah bisa meminjam dan dengan bunga rendah, Prancis justru kesulitan mencari pinjaman, dan harus membayar bunga tinggi untuk pinjaman itu. Dalam rangka mendanai utang-utangnya yang tumbuh, Raja Prancis meminjam lebih banyak uang dengan bunga tinggi. Akhirnya, pada 1780-an, Louis XVI, yang naik tahta setelah kematian ayahnya, menyadari bahwa separuh dari anggaran tahunannya terikat untuk mengatasi bunga pinjamannya, dan bahwa dia menuju kebangkrutan.
Dengan enggan, pada 1789, Louis XVI membuka sidang Estates General, parlemen Prancis yang belum pernah bersidang selama 1,5 abad, dalam rangka mencari solusi atas krisis tersebut. Maka, dimulailah Revolusi Prancis. Sementara Imperium Prancis di luar sedang runtuh, Imperium Inggris justru berkembang pesat. Seperti Imperium Belanda yang mendahuluinya, Imperium Inggris didirikan dan digerakkan terutama oleh perusahaan-perusahaan saham bersama yang berbasis di Bursa Saham London. Pemukiman pertama Inggris di Amerika Utara didirikan pada awal abad ke-17 oleh perusahaan-perusahaan saham bersama seperti London Company, Plymouth Company, Dorchester Company, dan Massachusetts Company. Anak benua India juga ditaklukkan bukan oleh negara Inggris, melainkan oleh tentara bayaran British East India Company. Perusahaan ini bahkan mengungguli VOC. Dari markas besarnya di Leadenhall Street, London, ia menguasai imperium raksasa India selama sekitar 1 abad, menempatkan kekuatan militer besar sampai 350.000 tentara, yang jelas di atas jumlah angkatan perang kerajaan Inggris. Baru pada 1858 kerajaan Inggris menasionalisasi India bersamaan dengan angkatan perang perusahaan swasta itu. Napoleon meledek Inggris, menyebutnya sebuah negara pemilik toko. Namun, para pemilik toko ini mengalahkan Napoleon, dan imperium mereka menjadi yang terbesar yang pernah ada di dunia. Atas nama modal. Nasionalisasi Indonesia oleh Kerajaan Belanda, 1800, dan India oleh Kerajaan Inggris, 1858, hampir mustahil mengakhiri penyatuan kapitalisme dan imperium. Sebaliknya, hubungan malah semakin kuat pada abad ke-19. Perusahaan-perusahaan saham bersama tidak lagi perlu mendirikan dan mengelola koloni-koloni privat. Para manajer dan pemegang saham besarnya kini menggenggam kekuasaan di London, Amsterdam, dan Paris, dan mereka bisa mengikutkan negara demi kepentingan mereka sendiri. Seperti yang digerutukan para pengkritik Marxis dan sosialis lainnya, pemerintahan-pemerintahan Barat menjadi sebuah persatuan perdagangan kapitalis. Contoh paling nyata kejahatan pemerintah dalam percaturan uang besar adalah Perang Opium pertama antara Inggris dan Cina, 1840-1842. Pada separuh pertama abad ke-19, British East India Company dan beragam kalangan bisnis Inggris mengadu nasib dengan ekspor obat bius, terutama opium, ke Cina. Jutaan orang Cina kecanduan sehingga melemahkan Cina secara ekonomi maupun sosial. Pada akhir 1830-an pemerintah Cina mengeluarkan larangan penyelundupan obat bius, tetapi para pedagang obat bius Inggris mengabaikan begitu saja undang-undang itu. Pemerintah Cina mulai menyita dan menghancurkan kargo-kargo obat bius. Kartel-kartel obat bius memiliki koneksi dekat di Westminster dan Downing Street, banyak anggota parlemen dan menteri kabinet bahkan memiliki saham di perusahaan-perusahaan obat bius, jadi mereka menekan pemerintah untuk mengambil tindakan. Pada 1840 Inggris pun mendeklarasikan perang terhadap Cina atas nama perdagangan bebas. Inggris mencapai kemenangan mudah. Cina yang terlalu percaya diri bukanlah tandingan bagi persenjataan baru Inggris yang hebat, kapal uap, artileri berat, roket, dan senapan tembak rapat. Berdasarkan perjanjian damai yang dicapai sesudahnya, Cina setuju untuk tidak menghalangi aktivitas para pedagang obat bius Inggris dan membayar kompensasi atas kerusakan yang ditimbulkan oleh polisi Cina. Lebih dari itu, Inggris meminta dan diberi kontrol atas Hong Kong, yang kemudian digunakan sebagai pangkalan untuk penyelundupan obat bius. Hong Kong tetap di tangan Inggris sampai 1997. Pada akhir abad ke-19, sekitar 40 juta orang Cina, 1/10 dari populasi negara itu, kecanduan opium. 3 Mesir juga belajar untuk menghormati tangan kapitalisme Inggris. Pada abad ke-19, para investor Prancis dan Inggris meminjamkan uang dalam jumlah besar ke para penguasa Mesir, pertama-tama dalam rangka mendanai proyek terusan Suez, kemudian untuk mendanai usaha-usaha yang kurang berhasil. Utang Mesir membengkak, dan para kreditur Eropa semakin merasuk ke dalam urusan Mesir. Pada 1881 kalangan nasionalis Mesir tak tahan lagi dan memberontak. Mereka mendeklarasikan abrogasi sepihak seluruh utang asing. Ratu Victoria tidak senang. Setahun kemudian dia mengirim angkatan darat bersama angkatan laut ke Nil, dan Mesir tetap menjadi protektorat Inggris sampai setelah Perang Dunia Kedua. Bukan hanya itu saja perang-perang yang berkecamuk demi kepentingan para investor. Malah, perang itu sendiri bisa menjadi sebuah komoditas, seperti opium. Pada 1821 Yunani memberontak melawan Imperium Ottoman.
Pergolakan membangkitkan simpati besar di kalangan liberal dan romantik di Inggris. Lord Bryton, sang penyair, bahkan pergi ke Yunani untuk ikut berperang bersama para pemberontak. Namun, para cukong London melihat sebuah peluang juga. Mereka mengajukan kepada para pemimpin pemberontak penerbitan obligasi pemberontakan Yunani di bursa saham Inggris. Orang Yunani berjanji membayar obligasi itu, plus bunganya, jika dan kalau mereka meraih kemerdekaan. Para investor membeli obligasi-obligasi untuk mendapat keuntungan, atau dari simpati untuk perjuangan Yunani, atau keduanya. Nilai obligasi pemberontakan Yunani naik turun di bursa saham London sesuai dengan sukses atau gagalnya militer di arena pertempuran Hellas. Orang-orang Turki pelan-pelan meraih keunggulan. Dengan mendekatnya kekalahan pihak pemberontak, para pemegang obligasi menghadapi prospek kerugian investasi. Kepentingan para pemegang obligasi menjadi kepentingan nasional sehingga Inggris mengorganisasi sebuah armada internasional yang, pada 1827, menenggelamkan armada utama Ottoman di pertempuran Navarino. Setelah berabad-abad menjadi jajahan, Yunani akhirnya merdeka. Namun, kemerdekaan datang bersama utang besar yang harus ditanggung oleh negara baru itu. Ekonomi Yunani digadaikan untuk para kreditur Inggris selama puluhan tahun kemudian. Pelukan ala beruang antara modal dan politik membawa implikasi yang sangat jauh bagi pasar kredit. Jumlah kredit dalam sebuah ekonomi, negara, ditentukan tidak hanya oleh faktor-faktor yang murni ekonomi, seperti penemuan ladang minyak baru atau penemuan sebuah mesin baru, tetapi juga oleh peristiwa-peristiwa politik, seperti pergantian rezim atau kebijakan-kebijakan politik yang lebih ambisius. Setelah pertempuran Navarino, kaum kapitalis Inggris lebih sudi menginvestasikan uang mereka dalam transaksi-transaksi berisiko di luar negeri. Mereka sudah melihat bahwa jika seorang pengutang asing menolak untuk membayar pinjamannya, angkatan perang yang mulia Tuan Putri akan mengambilkan kembali uang itu. Inilah mengapa peringkat kredit sebuah negara saat ini jauh lebih penting bagi kebaikan ekonomi ketimbang sumber daya alamnya. Peringkat kredit mengindikasikan probabilitas bahwa sebuah negara akan membayar kembali utang-utangnya. Selain data-data yang murni ekonomi, mereka mempertimbangkan faktor-faktor politik, sosial, dan bahkan kultural. Sebuah negara kaya minyak yang dikutuk dengan sebuah pemerintahan lalim, peperangan endemik, dan sistem yudisial korup biasanya akan mendapat peringkat kredit rendah. Akibatnya, sangat mungkin negara itu akan tetap miskin karena tidak akan mampu menggalang modal yang diperlukan untuk memperoleh manfaat terbesar dari karunia minyaknya. Sebuah negara tanpa sumber daya alam, tetapi menikmati kedamaian, sistem yudisial yang adil dan pemerintahan yang bebas berkemungkinan mendapat peringkat kredit tinggi. Yang seperti itu bisa menggalang modal cukup murah untuk menopang sistem pendidikan yang bagus dan memperkuat industri berteknologi tinggi yang subur. Kultus pasar bebas. Modal dan politik saling memengaruhi pada tingkat hingga hubungan mereka diperdebatkan sangat panas oleh para ekonom, politisi, dan publik umum sekaligus. Kaum kapitalis yang gandrung cenderung berpandangan bahwa modal harus bebas memengaruhi politik, tetapi politik tidak boleh dibiarkan untuk memengaruhi modal. Mereka berpandangan bahwa ketika pemerintah mengintervensi pasar, kepentingan-kepentingan politik menyebabkan mereka melakukan investasi-investasi yang tidak bijak, yang menghasilkan pertumbuhan rendah. Misalnya, sebuah pemerintah mungkin memberlakukan pajak berat pada kalangan industrialis dan menggunakan uang itu untuk memberi manfaat mewah bagi pengangguran, yang populer di mata pemilih. Dalam pandangan banyak orang bisnis, akan jauh lebih bagus jika pemerintah menyerahkan uang kepada mereka. Mereka akan menggunakannya, demikian klaimnya, untuk membuka pabrik-pabrik baru dan mempekerjakan para pengangguran. Dalam pandangan ini kebijakan ekonomi yang paling bijak adalah menjauhkan politik dari ekonomi, mengurangi pajak dan regulasi pemerintah pada tingkat minimum, dan membiarkan kekuatan pasar leluasa menempuh jalan mereka. Investor-investor privat, yang tak terbebani oleh pertimbangan-pertimbangan politik, akan menginvestasikan uang mereka ke tempat yang memungkinkan mereka mendapatkan keuntungan terbesar. Maka cara untuk memastikan pertumbuhan ekonomi paling tinggi, yang akan memberi manfaat bagi setiap orang, para industrialis dan para buruh, adalah pemerintah melakukan sesedikit mungkin hal. Doktrin pasar bebas ini kini menjadi varian paling umum dan paling berpengaruh dari kredo kapitalis. Para pendukung paling antusias pasar bebas mengkritisi petualangan-petualangan militer di luar negeri, mendorong sebanyak mungkin program-program kesejahteraan di dalam negeri. Mereka menasihati pemerintah dengan nasihat para guru Zen, pokoknya jangan lakukan apapun. Akan tetapi, dalam bentuknya yang ekstrim, keyakinan pada pasar bebas sama naifnya dengan keyakinan pada Sinterklas. Tidak ada sama sekali yang namanya pasar bebas dari bias politik.
Sumber daya ekonomi yang paling penting adalah kepercayaan pada masa depan, dan sumber daya ini terus terancam oleh para pencuri dan penipu. Pasar sendiri menawarkan proteksi terhadap kecurangan, pencurian, dan kekerasan. Tugas sistem politiklah untuk memastikan kepercayaan dengan legislasi sanksi terhadap kecurangan dan menegakkan dan mendukung kekuatan polisi, pengadilan, dan penjara yang memperkuat hukum. Ketika raja tidak mau melakukan tugasnya dan meregulasi pasar dengan benar, maka yang terjadi adalah kehilangan kepercayaan, susutnya kredit, dan depresi ekonomi. Itulah pelajaran yang diajarkan oleh Balon Mississippi pada 1719, dan siapapun yang melupakannya akan diingatkan oleh Balon Perumahan Amerika Serikat pada 2007, dan kepastian situasi genting bagi kredit dan resesi. Neraka kapitalis. Ada alasan yang lebih fundamental mengapa berbahaya memberi pasar jalan yang bebas total. Adam Smith mengajarkan bahwa pembuat sepatu harus menggunakan surplusnya untuk mempekerjakan asisten lagi. Ini berimplikasi bahwa keserakahan egoistis bermanfaat bagi semua karena keuntungan dimanfaatkan untuk memperbesar produksi dan mempekerjakan lebih banyak pegawai. Akan tetapi, apa yang terjadi jika pembuat sepatu yang rakus menaikkan keuntungannya dengan membayar buruh lebih rendah dan menaikkan jam kerja mereka? Jawaban standarnya adalah bahwa pasar bebas akan melindungi para pegawainya. Jika pembuat sepatu kita membayar terlalu kecil dan menuntut terlalu banyak, para pegawai terbaik secara alamiah akan meninggalkannya dan pergi untuk bekerja ke kompetitornya. Pembuat sepatu tiran itu akan ditinggal bersama para buruh terburuk, atau tanpa buruh sama sekali. Dia akan terpaksa memperbaiki jalannya atau keluar dari bisnis. Keserakahan akan memaksanya memperlakukan para buruhnya dengan baik. Secara teori ini kedengaran anti peluru, tetapi dalam praktiknya peluru bisa menembus dengan mudah. Dalam sebuah pasar yang benar-benar bebas, para raja dan pendeta tanpa supervisi, kaum kapitalis tamak bisa menciptakan monopoli atau berkolusi melawan para buruh mereka. Jika ada satu korporasi tunggal yang menguasai semua pabrik sepatu di sebuah negara, atau jika semua pemilik pabrik berkonspirasi untuk menurunkan upah secara serempak, maka buruh tidak lagi mampu melindungi diri dengan pindah kerja. Bahkan lebih buruk, bos-bos yang tamak bisa membatasi kebebasan bergerak buruh melalui sistem kerja sewa atau perbudakan. Pada akhir abad pertengahan, perbudakan hampir tak dikenal di Eropa Kristen. Pada periode modern awal, kapitalisme Eropa muncul bergandengan tangan dengan munculnya perdagangan budak Atlantik. Kekuatan pasar tanpa hambatan, bukan raja-raja tiran atau ideolog-ideolog rasis, bertanggung jawab atas bencana ini. Ketika bangsa Eropa menaklukkan Amerika, mereka membuka tambang-tambang emas dan perak dan mendirikan perkebunan tebu, tembakau, dan kapas. Tambang dan perkebunan menjadi tulang punggung produksi dan ekspor Amerika. Perkebunan tebu terutama yang paling penting. Pada abad pertengahan, gula adalah kemewahan yang langka di Eropa. Gula diimpor dari Timur Tengah dengan harga selangit dan digunakan secara hemat sebagai bahan rahasia dalam makanan lezat dan digunakan oleh tukang obat jalanan. Setelah perkebunan-perkebunan besar tebu diadakan di Amerika, maka semakin banyak gula sampai ke Eropa. Harga gula turun dan kegandrungan Eropa pada gula pun berkembang. Para pengusaha memenuhi kebutuhan ini dengan memproduksi banyak sekali makanan manis, kue, kue kering, coklat, permen, dan minuman bergula seperti kakao, kopi, dan teh. Konsumsi gula rata-rata orang Inggris naik dari hampir nol pada awal abad ke-17 menjadi 8 kg pada awal abad ke-19. Akan tetapi, menanam tebu dan mengekstraksi gula adalah bisnis padat karya. Tak banyak orang yang mau bekerja berjam-jam di ladang-ladang tebu yang dipenuhi malaria di bawah terik matahari tropis. Buruh-buruh kontrak terlalu mahal untuk mendorong konsumsi massal. Sensitif pada kekuatan pasar, dan rakus untuk meraih keuntungan dan pertumbuhan ekonomi, para pemilik perkebunan Eropa pun beralih ke perbudakan. Dari abad ke-16 sampai ke-19, sekitar 10 juta budak Afrika diimpor ke Amerika. Sekitar 70% dari mereka bekerja di perkebunan tebu. Kondisi para buruh paksa itu mengerikan. Sebagian besar budak hidup singkat dan menderita, dan jutaan lainnya mati dalam perang yang dilancarkan untuk menangkapi budak-budak atau saat perjalanan panjang dari pedalaman Afrika ke pesisir-pesisir Amerika. Dengan semua inilah bangsa Eropa bisa menikmati teh manis dan permen, dan para baron tebu bisa menikmati keuntungan besar. Perdagangan budak tidak dikontrol oleh negara atau pemerintahan manapun. Itu semua murni usaha ekonomi, yang diorganisasi dan didanai oleh pasar bebas menurut hukum persediaan dan permintaan.
pengusaha memenuhi kebutuhan ini dengan memproduksi banyak sekali makanan manis, kue, kue kering, coklat, permen, dan minuman bergula seperti kakao, kopi, dan teh. Konsumsi gula rata-rata orang Inggris naik dari hampir 0 pada awal abad ke-17 menjadi 8 kg pada awal abad ke-19. Akan tetapi, menanam tebu dan mengekstraksi gula adalah bisnis padat karya. Tak banyak orang yang mau bekerja berjam-jam di ladang-ladang tebu yang dipenuhi malaria di bawah terik matahari tropis. Buruh-buruh kontrak terlalu mahal untuk mendorong konsumsi massal. Sensitif pada kekuatan pasar, dan rakus untuk meraih keuntungan dan pertumbuhan ekonomi, para pemilik perkebunan Eropa pun beralih ke perbudakan. Dari abad ke-16 sampai ke-19, sekitar 10 juta budak Afrika diimpor ke Amerika. Sekitar 70% dari mereka bekerja di perkebunan tebu. Kondisi para buruh paksa itu mengerikan. Sebagian besar budak hidup singkat dan menderita, dan jutaan lainnya mati dalam perang yang dilancarkan untuk menangkapi budak-budak atau saat perjalanan panjang dari pedalaman Afrika ke pesisir-pesisir Amerika. Dengan semua inilah bangsa Eropa bisa menikmati teh manis dan permen, dan para baron tebu bisa menikmati keuntungan besar. Perdagangan budak tidak dikontrol oleh negara atau pemerintahan manapun. Itu semua murni usaha ekonomi, yang diorganisasi dan didanai oleh pasar bebas menurut hukum persediaan dan permintaan. Perusahaan-perusahaan perdagangan budak menjual saham di bursa saham Amsterdam, London, dan Paris. Kelas menengah Eropa yang mencari investasi bagus membeli saham-saham ini. Mengandalkan uang ini, perusahaan-perusahaan membeli kapal-kapal, menyewa pelaut dan tentara, membeli budak-budak di Afrika, dan mengangkut mereka ke Amerika. Di sana mereka menjual budak-budak itu kepada para pemilik perkebunan, yang menggunakan hasilnya untuk membeli produk-produk perkebunan seperti tebu, kakao, kopi, tembakau, kapas, dan arak. Mereka kembali ke Eropa, menjual gula dan kapas dengan harga tinggi, kemudian berlayar ke Afrika untuk memulai babak baru. Para pemegang saham sangat senang dengan pengaturan ini. Dalam abad ke-18, imbal hasil dari investasi perdagangan budak sekitar 6% setahun, luar biasa menguntungkan, demikian konsultan modern manapun pasti akan cepat mengakuinya. Inilah titik lemah dari olesan kapitalisme pasar bebas. Ia tidak bisa menjamin keuntungan didapat dengan cara yang adil, atau terdistribusi dengan cara yang adil. Sebaliknya, nafsu untuk menaikkan keuntungan dan produksi membutakan orang pada apapun yang menghalanginya. Ketika pertumbuhan menjadi kebaikan tertinggi, tak dibatasi oleh pertimbangan-pertimbangan etik apapun, ia bisa dengan mudah menuju bencana. Sebagian agama, seperti Kristen dan Nazisme, telah membunuh jutaan orang akibat kebencian yang membara. Kapitalisme telah membunuh jutaan orang akibat kejamnya ketimpangan yang bersatu dengan keserakahan. Perdagangan budak Atlantik berakar dari kebencian rasis terhadap orang Afrika. Individu-individu yang membeli saham, para pialang yang menjualnya, dan para manajer perusahaan perdagangan budak jarang berpikir tentang Afrika. Demikian pula para pemilik perkebunan tebu. Banyak pemilik yang hidup jauh dari perkebunan mereka, dan satu-satunya informasi yang mereka minta hanyalah pembukuan rapi keuntungan dan kerugian. Penting untuk diingat bahwa perdagangan budak Atlantik bukanlah satu-satunya penyimpangan yang tercatat. Kelaparan besar Bengal, yang dibahas pada bab terdahulu, disebabkan oleh dinamika serupa. British East India Company lebih peduli pada keuntungannya ketimbang pada hidup 10 juta rakyat Bengal. Kampanye militer VOC di Indonesia didanai oleh warga kota Belanda yang mencintai anak-anak mereka, memberi sedekah ke lembaga amal, dan menikmati musik yang bagus dan seni indah, tetapi tak punya kepedulian pada penderitaan para penduduk Jawa, Sumatera, dan Malaka. Tak terhitung kejahatan dan perbuatan pidana yang menyertai pertumbuhan ekonomi modern di bagian-bagian lain bumi. Abad ke-19 tidak membawa perbaikan apapun dalam hal etika kapitalisme. Revolusi industri yang melanda Eropa memperkaya para bankir dan pemilik modal, tetapi menjerumuskan jutaan buruh ke dalam kesengsaraan hidup. Di koloni-koloni Eropa keadaan bahkan lebih buruk. Pada 1876, Raja Leopold II dari Belgia mendirikan sebuah organisasi kemanusiaan non-pemerintah dengan tujuan yang dinyatakan untuk mengeksplorasi Afrika Tengah dan memerangi perdagangan budak di sepanjang Sungai Kongo. Organisasi itu juga ditugasi memperbaiki kondisi penduduk wilayah tersebut dengan membangun jalan-jalan, sekolah-sekolah, dan rumah sakit-rumah sakit. Pada 1885, kekuatan-kekuatan Eropa setuju memberi organisasi ini kontrol atas wilayah 2,3 juta kilometer di daerah Lembah Kongo. Teritori ini, 70 kali ukuran Belgia, kemudian dikenal sebagai negara bebas Kongo. Tak ada yang meminta opini dari 20-30 juta penduduk teritori itu.
Dalam waktu singkat organisasi kemanusiaan itu menjadi usaha bisnis yang tujuan realnya adalah pertumbuhan dan keuntungan. Sekolah-sekolah dan rumah sakit dilupakan, dan lembah Kongo diisi dengan pertambangan dan perkebunan, dijalankan sebagian besar oleh para pejabat Belgia yang dengan sembrono mengeksploitasi penduduk setempat. Industri karet sangat jahat. Karet dengan cepat menjadi pokok industri, dan ekspor karet menjadi sumber pendapatan paling penting Kongo. Desa-desa Afrika yang mengumpulkan karet diwajibkan menyediakan kuota yang lebih tinggi dan lebih tinggi. Yang tidak mau menyerahkan kuotanya dihukum secara brutal karena kemalasan mereka. Tangan mereka dipenggal dan terkadang penduduk satu desa dibantai. Menurut perkiraan yang paling moderat, antara 1885 sampai 1908, pengejaran pertumbuhan dan keuntungan menewaskan 6 juta orang, sekurang-kurangnya 20% dari populasi Kongo. Sebagian estimasi menyebut angka 10 juta kematian, 4 setelah tahun 1908, dan terutama setelah 1945, keserakahan kapitalis surut, sebagian akibat ketakutan pada komunisme. Namun, ketimpangan masih tetap merajalela. Pai ekonomi tahun 2013 jauh lebih besar ketimbang tahun 1500, tetapi painya kini terdistribusi begitu timpang sehingga banyak petani Afrika dan buruh-buruh Indonesia pulang ke rumah setelah seharian bekerja dengan lebih kekurangan makanan dibandingkan dengan para leluhur mereka 500 tahun sebelumnya. Sangat mirip dengan revolusi agrikultur, demikian pula pertumbuhan ekonomi modern bisa berubah menjadi kecurangan kolosal. Spesies manusia dan ekonomi global mungkin akan tetap tumbuh, tetapi lebih banyak individu yang hidup dalam kelaparan dan kemelaratan. Kapitalisme punya dua jawaban untuk kritik ini. Pertama, kapitalisme telah menciptakan sebuah dunia yang tak seorang pun kecuali seorang kapitalis mampu menjalankannya. Satu-satunya upaya serius untuk mengelola dunia secara berbeda, komunisme, malah jauh lebih buruk dalam hampir setiap hal yang bisa dilihat sehingga tak seorang pun punya nyali untuk mencobanya lagi. Pada tahun 8500 SM orang bisa menangis lebih pedih karena revolusi agrikultur, tetapi sudah terlalu terlambat untuk meninggalkan agrikultur. Demikian pula, kita mungkin tidak menyukai kapitalisme, tetapi kita tidak bisa hidup tanpanya. Jawaban kedua adalah bahwa kita hanya butuh lebih sabar, surga, demikian kaum kapitalis berjanji, sudah sangat dekat. Benar, kesalahan-kesalahan telah dibuat, seperti perdagangan budak Atlantik dan eksploitasi kelas pekerja Eropa. Namun, kita sudah mendapatkan pelajaran, dan jika kita mau menunggu sedikit lebih lama lagi dan membiarkan kue tumbuh sedikit lebih besar, setiap orang akan mendapatkan bagian yang lebih besar. Pembagian kue tidak akan pernah bisa disetarakan, tetapi akan cukup untuk memuaskan setiap laki-laki, perempuan, dan anak-anak, bahkan di Kongo. Memang, ada tanda-tanda positif. Paling tidak ketika kita menggunakan kriteria-kriteria yang murni material, seperti angka harapan hidup, mortalitas anak, dan asupan kalori, standar kehidupan rata-rata manusia pada 2013 secara signifikan lebih tinggi ketimbang pada 1913, terlepas dari pertumbuhan eksponensial pada jumlah manusia. Meskipun demikian, bisakah pai ekonomi tumbuh tak terbatas? Setiap pai membutuhkan bahan baku dan energi. Para nabi kiamat memperingatkan bahwa cepat atau lambat Homo sapiens akan kehabisan bahan baku dan energi planet bumi. Dan, apa yang akan terjadi saat itu?